Anak laki-laki ini dilempar dari atap gedung. Hidupnya tidak pernah mudah. Dia bertemu Floreshan dan akhirnya terlahir kembali sebagai Ayla. Di dunia di mana para penyihir menguasai segalanya, Attila tidak memiliki sedikit pun sihir. Kini, sebagai orang barbar yang tersesat di tengah hutan, dia harus bertahan hidup melawan monster yang ukurannya 5 kali lebih besar dari beruang. Jadi, dia melakukan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Dia mengambil kapaknya dan mulai bertarung sampai 10 hari kemudian, tubuhnya menjadi begitu kuat hingga beruang pun tidak bisa lagi melukainya. Peringatan sistem mengumumkan bahwa protagonis skenario, Charles Einhard, telah ditemukan. Mendengar hal ini, seorang pria segera menantangnya bertarung. Bagi Charles, ini terdengar seperti tindakan yang sangat gegabah. Namun, lawannya membalas bahwa itu tidak lain adalah keberanian. Dengan percaya diri, dia menyatakan bahwa dia akan mengalahkannya dan menempuh jalan sang penguasa. Segera setelah itu, jendela sistem menggambarkan Charles Einhard sebagai prajurit terkuat dalam sejarah. Saat penantang bersiap untuk memulai, sebuah pemberitahuan muncul, mengungkapkan bahwa dia adalah penulis asli, yang kini bereinkarnasi sebagai pemeran tambahan biasa. Kemudian mereka berdua menerjam maju, pedang mereka beradu dengan keras. Dampak dari tabrakan itu menghancurkan tanah di sekitar mereka. Dalam gerakan cepat, pria itu melompat ke udara untuk melancarkan serangan. Namun, serangan ke bawah itu ditahan oleh pedang lawannya. Setelah itu, dia mendarat di jarak yang cukup jauh. Dengan tenang, Charles menyatakan bahwa dia sudah menghafal gerakan itu. Dia kemudian mengangkat pedangnya sendiri, bersiap untuk melakukan serangan balik. Lalu dia melepaskan serangan yang membelah udara menuju musuhnya. Kekuatan benturan itu melemparkan lawannya ke belakang. Tanpa ragu, Charles melompat dan turun dengan pedangnya untuk serangan baru. Pria itu terhempas ke tanah karena serangan yang sangat keras. Meski begitu, lawan itu memutar tubuhnya dan menyerang lagi. Bila pedang menghantam lawannya tepat di dada. Dengan tegas, Charles menyatakan bahwa ini adalah akhirnya. Dia kemudian bersiap untuk memberikan pukulan terakhir. Serangan itu menembus dada pria tersebut dan melontarkannya ke udara. Pada saat itu, pilar energi besar turun dari langit ke arahnya. Tabrakan itu menyebabkan ledakan besar, membangunkan kekuatan baru. Di tengah dampak tersebut, pria itu tetap berada di sana, dipenuhi luka. Dalam adegan lain, seorang pria berjas meminta Tuan Sato Shoda untuk menandatangani kontrak. Memperkenalkan dirinya sebagai Sato Shoda, dia menjelaskan bahwa dia adalah novelis yang mencapai kesuksesan luar biasa dengan serial 400 bab gratisnya. Dia adalah penulis saga heroik sang penguasa. Dengan tanda tangan itu, karyanya akhirnya akan diubah menjadi sebuah permainan. Jadi, semua usahanya sampai sekarang akhirnya akan terbayarkan. Saat itu, dia bersiap untuk menandatangani dokumen di depannya. Dengan yakin, dia percaya masa depan cerah menantinya. Namun, itu hanyalah apa yang dia yakini sampai dia tiba-tiba mendapati dirinya terjatuh. Sebuah suara berkomentar bahwa dia mungkin tidak mengerti mengapa ini terjadi, membuatnya bingung di atas tanah. Di tepi gedung, pria dari kantor itu menyarankannya untuk tidak memasukkannya ke dalam hati. Dia kemudian menyatakan bahwa ini semua demi kebaikan Sato sendiri. Putus asa, Sato memohon untuk diselamatkan, berteriak bahwa dia jatuh. Pada akhirnya, pria itu hanya berkomentar, itu hal yang mengerikan untuk dikatakan. Sato kemudian bertanya-tanya apakah dia benar-benar mengatakannya dengan lantang. Tiba-tiba, wajah pria itu berubah saat dia menjelaskan bahwa dia hanya membaca pikirannya. Pada saat itu, sang penulis menyadari sosok di depannya bukanlah manusia. Segera setelah itu, kaki orang asing itu turun dan menginjak dengan keras tangan yang dicengkeram Sato di tepian. Jeritan keluar saat jari-jarinya hancur. Dalam keputusasaan, dia bertanya apakah ini akhir hidupnya. Dia kemudian berteriak bahwa dia masih ingin hidup lebih lama. Matanya terangkat ke arah pria di puncak gedung. Saat itu juga, energi meletus dari tubuhnya. Kekuatan yang dilepaskan menghancurkan tanah di sekitarnya. Ledakan energi besar menyapu seluruh pemandangan. Di antara puing-puing, dia bertanya-tanya apa ini. Melihat kota yang terbakar, dia bertanya apakah dialah yang menyebabkan semua ini. Melayang di atasnya, pria itu bertanya apakah dia memiliki berserker dan otoritas kebuasan. Segera setelah itu, tangan sosok itu terulur ke arahnya. Saat dia tergantung di udara, orang asing itu mengomentari kekuatannya yang luar biasa. Dia kemudian mengklaim bahwa dengan kekuatan ini, Sato sekarang akan mengalami kehidupan baru. Saat wajahnya mulai retak, dia menyatakan bahwa ini akan terjadi di dunia yang diciptakan oleh penulis itu sendiri. Kemudian dia melepaskannya, mengatakan mereka akan bertemu lagi. Jatuhnya mengirim dia terperosok ke arah gunung berapi yang meletus. Dia kemudian mendarat dengan dampak keras di tanah. Menatap pemandangan di depannya, dia bertanya apakah semua ini nyata. Segera setelah itu, jendela sistem menyambutnya di dunia saga heroik sang penguasa. Dihadapkan dengan ini, dia bertanya-tanya apakah ini dunia dari novelnya sendiri. Dia kemudian berbalik, merasakan gerakan yang datang dari hutan. Dikuasai kepanikan, Sato mulai berlari dengan putus asa dari seekor beruang. Hewan itu mengangkat cakarnya, siap menyerang. Tanpa ragu, dia menyatakan bahwa dia tidak berniat mati di tempat ini. Pada saat itu, dia melihat kapak tergeletak di tanah. Dia dengan cepat mengambil senjata itu dan menyerbu ke arah binatang buas itu. Beruang itu meraung dan bersiap untuk menyerang. Pukulan mendarat tepat di kepala hewan itu. Makhluk itu jatuh keras ke tanah, benar-benar kalah. Menatap beruang yang roboh, dia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi? Akhirnya, melihat tubuhnya sendiri, dia bertanya dengan lantang, apa-apaan ini? Dia telah didorong dari gedung oleh pria misterius. Sebagai konsekuensinya, dia akhirnya terlempar ke dunia novel yang ditulisnya sendiri. Selain itu, tubuhnya telah berevolusi ke tingkat manusia super yang jelas. Pada saat itu, dia mulai memperhatikan otot bisepnya yang terlatih dengan sempurna. Dia juga mengamati dadanya yang lebih kuat dan perutnya yang benar-benar terbentuk. Dia kemudian mempertanyakan otot-otot yang menonjol di seluruh tubuhnya. Namun, itu bukan satu-satunya hal yang berubah. Indera-inderanya lebih tajam dari sebelumnya.
sebelumnya. Sejenak, dia mengendus udara di sekitarnya. Dia mengenali aroma binatang yang sama dari sebelumnya. Namun, dia menyadari bahwa kali ini ada lebih dari satu. Mengingat situasinya, dia memutuskan yang terbaik adalah keluar dari sana. Tiba-tiba, jeritan dari hutan menarik perhatiannya. Saat dia mendekat, dia melihat beberapa mayat berserakan di tanah di antara pepohonan. Seorang wanita mengamati pemandangan itu, menyadari semua temannya sudah mati. Sementara 4 beruang berkeliaran di area tersebut, segera setelah itu, binatang-binatang itu melihatnya bersembunyi di balik pohon. Dia tidak sengaja menginjak ranting yang patah di bawah kakinya. Salah satu beruang memutar kepalanya ke arahnya, dan dia balas menatap. Kemudian, salah satu makhluk itu menyerang untuk menyerangnya. Wanita itu bersiap untuk benturan, mencengkeram kapaknya dengan erat. Meski begitu, dia menerima bahwa dia mungkin mati di sini, menyatakan bahwa dia tidak menginginkan akhir ini. Pada saat itu, Sato tiba-tiba muncul dan melayangkan pukulan. Tinjunya menghantam wajah beruang itu dengan kekuatan penuh. Terkejut dengan kekuatannya sendiri yang gila, dia melihat tangannya lalu bertanya apakah dia baik-baik saja. Wanita itu masih tertegun, bertanya apakah dia Attila. Bingung, dia menatap sosok yang berlutut di depannya dan mengulangi nama Attila. Dia berkomentar bahwa mereka bilang Attila sudah mati, tetapi dengan cepat memperingatkannya untuk melihat ke belakangnya. 3 beruang yang tersisa sedang menyerbu ke arahnya. Saat dia berbalik untuk menghadapi mereka, dia menanyakan jumlah musuh. Dengan putus asa, dia berteriak bahwa dia tidak bisa melawan mereka semua. Dengan senyum tipis, dia hanya bertanya apakah dia benar-benar tidak bisa. Binatang-binatang itu meraung saat mereka maju. Ini membuatnya ingin mencari tahu apakah itu benar, jadi dia mempersiapkan diri untuk bertarung. Melesat ke depan, dia menyerang salah satu makhluk itu. Pukulan menghantam beruang pertama saat dia mulai menghitung. Tanpa berhenti, dia melompat ke arah binatang kedua. Tendangan menghantam hewan kedua, dan hitungan berlanjut. 2 beruang pertama sudah jatuh di tanah. Dia kemudian melayangkan pukulan ke beruang terakhir yang tersisa. Binatang ketiga terlempar ke batu saat hitungan berakhir. Menanamkan kakinya di tanah, dia mengayunkan kapak. Dengan satu gerakan, dia memberikan serangan yang tepat. Cakar beruang benar-benar putus. Wanita itu menonton, tidak mampu bereaksi. Dia kemudian menyerbu ke depan dan menyerang makhluk yang tersisa. Akhirnya, dia berlutut di atas tubuh beruang terakhir. Dia kemudian bertanya siapa yang dibicarakan wanita ini. Tiba-tiba, wanita itu berlari kepadanya dan memeluknya. Dia bilang dia percaya, dia akan kembali hidup. Pelukan itu membuatnya benar-benar terkejut. Tanpa melepaskannya, dia mengatakan semua orang di desa akan bahagia dan mendesaknya untuk bergegas agar mereka bisa pergi. Pada saat itu, jendela sistem menampilkan profil karakter Attila, usia 16 tahun. Segera setelah itu, ingatan Attila mulai membanjiri pikirannya. Kenangan itu dimulai dari masa lalu yang jauh. Mereka bergerak maju ke ingatan terakhir sebelum kematian. Dia mulai memproses semua informasi baru. Di antara kenangan itu, dia menemukan bahwa Attila meninggal selama perburuan beruang, sebuah ritus peralihan menuju kedewasaan karena konspirasi seseorang. Wajah orang yang bertanggung jawab atas pengkhianatan itu muncul dengan jelas. Dia menyadari bahwa dia telah bereinkarnasi sebagai pemeran tambahan barbar, meratapi bahwa dia tidak menjadi protagonis. Wanita itu bertanya apa yang salah, tetapi dia meyakinkannya, mengatakan dia baik-baik saja. Dia kemudian memperhatikan luka di kakinya. Sambil berjongkok, dia menyuruhnya naik ke punggungnya agar mereka bisa kembali ke desa. Dia memperingatkannya bahwa desa itu berjarak 20 km, tetapi dia bersikeras tidak masalah dan dia tidak bisa meninggalkannya di sana. Akhirnya, dia menaruhnya di punggungnya dan mulai berlari dengan kecepatan tinggi menuju desa. Di ngarai hijau yang subur, Attila melompat dari puncak tebing. Selama penurunan berkecepatan tinggi, dia bahkan berhasil mengambil buah dari pohon. Tepat setelah itu, dia berkomentar bahwa rasanya lezat. Dia menawarkan sepotong kepada temannya, tetapi dia hanya menolak. Mereka berdua tiba di lembah tempat pemukiman suku Black Wolf berada. 2 anggota suku terpaku karena mereka percaya Attila telah dibunuh oleh beruang. Dikelilingi oleh semua orang, dia dengan cermat mengamati tempat itu dan menyatakan bahwa itu luar biasa. Segala sesuatu di sekitarnya sangat cocok dengan sketsa yang pernah digambar. Pemandangan di depannya tidak lain adalah dunia suku Black Wolf itu sendiri. Menghadapi penduduk desa, dia mengklaim ini adalah hadiah terbesar yang bisa diterima seorang penulis. Seorang pria yang mengesankan berjalan menembus kerumunan dan memanggil nama Attila. Di depannya berdiri ayahnya, prajurit legendaris yang dikatakan telah mengalahkan pasukan 5.000 orang sendirian. Munuk, kepala suku Black Wolf, menatapnya dengan tajam. Dia kemudian bertanya apakah putranya tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada semua orang. Dengan tegas, Attila mengumumkan bahwa dia telah kembali. Pemimpin suku itu menariknya ke dalam pelukan erat. Dengan air mata di matanya, Munuk menyambut putranya. Anak laki-laki itu dibiarkan benar-benar tidak bisa berkata-kata melihat pemandangan itu. Terharu, Munuk menyatakan bahwa dia telah hidup kembali, seperti yang diramalkan oleh pelihat tua. Dia kemudian berteriak bahwa legenda serigala hitam itu benar dan dengan bangga menyatakan bahwa dia sangat gembira. Sang kepala suku kemudian mengumumkan pesta besar untuk merayakan hari itu, menjanjikan makanan dan minuman sampai mereka tidak tahan lagi. Pada malam hari, suku tersebut berkumpul di sekitar api unggun, berpesta dan bersulang untuk Raja Dewa Marshall yang agung. Attila makan dengan puas, berkomentar bahwa dia bisa makan selamanya. Saat itu, seorang pria menawarinya segelas minuman yang dia terima tanpa ragu. Di latar belakang, para prajurit suku menari, sementara yang lain memainkan drum. Tarian itu mewakili legenda Raja Dewa Marshall yang agung. Cerita menceritakan bagaimana prajurit legendaris itu dibunuh oleh musuh-musuhnya hanya untuk kembali dari
kematian. Seorang penari mengayunkan kapak bergerak dengan kelincahan yang luar biasa. Dia berputar dan melakukan setiap gerakan dengan presisi. Dengan putaran cepat, tarian itu semakin intens. Beberapa saat kemudian, pertunjukan berakhir. Dengan demikian, lahirlah legenda penyelamat yang melindungi desa. Penduduk desa merayakan dengan antusiasme baru. Saat dia menyaksikan perayaan itu, dia merenungkan bahwa jika ini benar-benar dunia novelnya, hanya ada satu jalan kembali ke dunia nyata. Satu-satunya jalan keluar itu adalah kerajaan peri. Itu adalah tempat di mana pengguna sihir paling kuat tinggal, karena disitulah dia menempatkan jalan masuknya. Attila menggigit sepotong daging. Pada saat itu, seorang pria mendekat dan berkata dia mendengar bahwa Attila mengalahkan 4 beruang. Blade, seorang prajurit suku Black Wolf, memujinya atas prestasi yang mengesankan itu. Dia kemudian memberitahunya bahwa dia sekarang menjadi bagian dari kelompok prajurit elit. Untuk seseorang dari suku Serigala Hitam, ini adalah kehormatan terbesar yang mungkin dan juga persyaratan untuk menjadi kepala suku. Untuk alasan ini, Bleda mengundangnya untuk bersulang. Bersamaan dengan roti panggang, perjuangan kekuasaan yang intens diam-diam dimulai. Attila menghentikan cangkir di tengah udara saat dia mencium sesuatu yang aneh. Menyadari ini, Bleda bertanya ada apa dan mengapa dia tidak minum. Langsung ke intinya, Attila mengatakan lebih baik berhenti bicara dan bertarung saja. Blade menjawab bahwa sudah lama dan berkomentar dengan mengejek bahwa dia belajar mengatakan hal-hal menarik. Dia memperingatkannya untuk tidak sombong karena dia masih tidak tahu trik apa yang digunakan. Blade kemudian berkomentar bahwa pesta baru saja dimulai dan malam harus dinikmati sepenuhnya. Attila memintanya untuk menunggu, tetapi prajurit itu hanya mengucapkan selamat tinggal dan berjalan pergi bersama anak buahnya. Di dekat api unggun, seekor kelinci sedang disiapkan untuk makan. Seorang anak laki-laki mendekat dan memberitahu kepala Monzuk bahwa dialah yang memburu hewan itu. Pemimpin itu tersenyum dan mengatakan anak laki-laki itu akan menjadi prajurit yang hebat. Dia benar-benar berbeda dari adik laki-lakinya, Blah. Karena tidak pernah memiliki ayah, pemuda itu tidak yakin bagaimana harus bertindak dalam situasi ini. Jika dia tumbuh bersamanya, dia membayangkan dia akan berbicara dan menerima pujian seperti itu. Tiba-tiba, Monuk memanggilnya lebih dekat. Dia kemudian menyatakan dia punya sesuatu untuk diberikan kepadanya. Kepala suku kemudian menawarinya tanda prajurit elit yang diberikan hanya kepada mereka yang telah mengalahkan 3 beruang atau lebih dalam satu perburuan. Monuk bertanya apakah dia tidak bisa berkata-kata dan berkomentar bahwa itu adalah kehormatan yang akan dipertaruhkan nyawa oleh prajurit manapun. Dia kemudian memburu-buru dia untuk mengenakan tanda itu. Attila mencoba mengikat selempang, tetapi menyadari dia belum pernah melakukannya sebelumnya. Dengan canggung, dia berdiri di sana dengan selempang yang diikat dengan cara yang aneh. Monuk bertanya ada apa, dan dia menjelaskan bahwa tangannya sedikit terluka dan tidak bisa menyesuaikannya dengan benar. Mendengar ini, sang kepala suku menawarkan untuk mengikatnya untuknya. Saat menyesuaikan selempang, dia berkomentar bahwa ini mengingatkannya pada hari pertama mereka bertemu. Simpul itu terpasang sempurna di pinggangnya. Monuk berdiri dan mengatakan bahwa Attila telah banyak tumbuh dan bekerja keras untuk sampai di sini. Pemuda itu hanya berterima kasih padanya. Sang kepala suku kemudian meletakkan tangan di kepalanya, sedikit mengacak-acak rambutnya. Dia mengatakan dia harus menunjukkan lebih banyak kegembiraan, tetapi Attila menjawab bahwa dia merasa malu. Monuk berteriak bahwa tidak ada alasan untuk malu karena menjadi prajurit elit pada usia 16 tahun adalah hal yang tidak pernah terdengar. Anggota suku lainnya mulai mendorongnya untuk merayakan. Attila tersenyum pada semua pengakuan itu. Monuk mengangkat cangkirnya dan mengusulkan bersulang untuk para prajurit Black Wolf yang bangga. Semua pria dari suku itu mengangkat cangkir mereka sebagai perayaan. Pemuda itu bersulang bersama mereka, berpikir bahwa kehidupan ini mungkin tidak seburuk itu. Tiba-tiba, cangkir pria itu terbang dari tangannya saat dia berteriak. Attila berteriak dengan putus asa untuk ayahnya. Saat itu juga, kepala suku terungkap benar-benar berubah. Dia bertanya-tanya apakah minumannya diracuni, tetapi Sakemunuk tidak memiliki bau aneh. Pemuda itu memegang ayahnya dan memanggilnya berulang kali, tetapi satu-satunya tanggapan adalah raungan yang keras. Monuk terus meraung, benar-benar di luar kendali. Analisis mengungkapkan dia berada di bawah pengaruh kemarahan yang tidak terkendali. Kepala suku mulai menyerang rakyatnya sendiri. Pada saat itu, Attila menyadari bahwa target Bladera bukan hanya Monzuk. Penduduk desa berlari dan berteriak dengan putus asa untuk meminta bantuan. Tujuan sebenarnya adalah membunuh semua orang yang mengagumi kepala suku. Attila menyatakan tidak termaafkan menggunakan tangan Monzuk sendiri untuk menyakiti orang-orang yang paling dia hargai. Monuk menyerbu ke depan. Dengan liar, pemuda itu menghadapinya, memohon agar dia bangun. Saat dia mencoba menghentikannya, dia terkena pukulan yang sangat kuat. Dia jatuh ke tanah, menyadari sia-sia untuk terus mencoba. Ayahnya tidak bisa mendengarnya. Meski begitu, Attila bangkit sambil berkata, ini tidak mungkin nyata. Monuk meraung saat transformasinya selesai. Dia kemudian menyerang dengan pukulan yang menghancurkan. Pukulan itu menghantam tanah, mengirimnya terbang karena kekuatan benturan. Attila menyadari dia tidak bisa menghentikannya dengan kekuatannya saat ini. Saat raungan bergema, penduduk desa melarikan diri dengan panik. Seorang anak laki-laki berlari ke ibunya yang jatuh ke tanah. Dia mengguncangnya, memohon padanya untuk bangun. Wanita itu menyuruh putranya untuk pergi duluan. Monzuk bergerak ke arah mereka berdua. Dia berteriak padanya untuk lari secepat mungkin. Anak laki-laki itu kemudian mengambil kapak dari tanah. Berbalik, dia menyatakan dia akan melindungi ibunya. Kepala suku bersiap untuk memukul anak itu. Saat itu juga, Attila muncul di depan mereka, menahan pukulan itu dengan lengannya sendiri. Dia memuji keberanian anak itu, dan anak itu memanggilnya saudara. Dia kemudian berteriak kepada yang lain untuk menjaga mereka.
mereka. Anggota suku membawa ibu dan anak itu menjauh dari bahaya. Attila berbalik dan berhasil menangkap pukulan Munuk yang lain. Pada saat itu, dia menyadari bahwa hanya menghentikannya adalah pemikiran yang naif. Kepala suku menyiapkan serangan lain. Dia menerjang ke depan dengan kecepatan tinggi, menggores wajah Attila. Pukulan itu memotong telinganya. Munuk melepaskan serangan brutal lainnya. Pukulan itu mendarat tepat di sisi pemuda itu. Attila memuntahkan darah dan memahami tidak ada alasan lagi untuk ragu. Dia meraih lengan ayahnya, mengetahui hanya ada satu pilihan. Pemuda itu bersiap dan memutuskan untuk bertarung. Keduanya saling berhadapan, siap untuk konfrontasi. Munuk menyerbu dan Attila membalas dengan pukulan langsung. Pukulan kuat menghantam wajahnya. Sebagai tanggapan, dia membalas dengan serangan ke dagu kepala suku yang juga mendarat. Kaitan ganas menyentakkan kepalanya ke belakang. Meski begitu, Attila menekan ke depan dengan rentetan pukulan cepat. Pukulan mendarat di dada Munzuk tetapi tidak berpengaruh. Dia menyadari itu tidak akan cukup untuk menjatuhkannya. Munuk bersiap untuk menyerang lagi. Sesaat kemudian, keduanya bertukar serangkaian pukulan cepat. Attila terlempar dengan keras ke tanah. Anggota suku menyaksikan pemandangan itu, benar-benar terkejut. Batuk, dia mencoba untuk bangkit. Mendorong dirinya dari tanah, dia berjuang untuk mengatur napas. Prajurit Serigala Hitam adalah orang yang mempertaruhkan nyawa mereka sendiri untuk melindungi apa yang berharga bagi mereka. Dan itulah yang selalu diperjuangkan Munuk. Attila ingat ayahnya akan melindungi penduduk desa, bahkan dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Dengan pemikiran ini, dia berdiri dan mengaktifkan skill kekuatan heroik. Pemuda itu menyerbu ke arah Munuk. Sundulan kuat menghantam kepala suku langsung di dada. Benturan itu membuat salah satu gigi Munzuk terbang. Tubuh kepala suku terlempar ke belakang oleh kekuatan serangan. Gigi itu jatuh dan menancap di tanah. Kelelahan, Attila terhuyung mundur. Beberapa saat kemudian, dia jatuh ke tanah, bertanya-tanya apakah ini akhirnya. Munuk tetap berdiri saat transformasi mulai memudar. Dari tanah, Attila memperhatikannya, benar-benar terkejut. Munuk menatap tangannya sendiri dan bertanya apa yang terjadi. Attila tetap di tanah, bertanya-tanya apakah ayahnya sudah sadar. Layar sistem mengonfirmasi bahwa Munuk telah keluar dari kondisi marahnya. Melihat ini, dia menyadari ayahnya telah benar-benar kembali normal. Tatapannya kemudian tertuju pada objek yang tergeletak di depannya. Itu adalah jarum yang telah dilemparkan sebelumnya. Munuk berlari kepadanya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Attila menjawab bahwa dia bisa bertahan untuk saat ini. Tiba-tiba, kepala suku melesat ke arah lain. Bla dan anak buahnya melarikan diri dengan menunggang kuda melalui hutan. Jarum kemarahan yang diciptakan oleh penyihir itu tidak seharusnya dilepas oleh sundulan sederhana. Namun, itu terlepas oleh kekuatan khusus yang dimiliki Attila. Blade mencambuk kudanya untuk mempercepat pelarian mereka. Sebelum menghilang, dia menyuruh Attila untuk menikmati momen heroiknya karena semuanya akan berakhir pada hari berikutnya. Kelompok itu terus berkuda menuju gua utara. Di pintu masuk, Blato memerintahkan anak buahnya untuk maju. Mereka memasuki gua gelap, menerangi jalan dengan obor. Tiba-tiba, raungan bergema dari kedalaman, membuat mereka gemetar. Sebuah suara menuntut mereka mengembalikan apa yang telah diambil. Di depan mereka, seekor binatang raksasa yang dirantai berteriak agar mereka mengembalikan anaknya. Binatang suci suku Serigala Hitam, bencana hutan, meraung dengan marah. Bla menyapa makhluk itu, memanggilnya dengan gelarnya. Binatang itu menyuruh mereka untuk diam, menyebut mereka pengecut. Salah satu pria memegang anak kecil, mengancam akan membunuhnya. Hewan kecil itu meringkuk di lengannya. Sang ibu memohon pada mereka untuk berhenti. Blake kemudian memerintahkan makhluk itu untuk pergi dan menghancurkan suku Serigala Hitam. Bencana hutan meraung menanggapi perintah tersebut. Attila terbangun di tempat tidur dan duduk memegangi kepalanya, tubuhnya ditutupi perban. Dia bertanya-tanya apakah dia pingsan. Di sampingnya, Munuk juga berbaring dan menyambutnya karena bangun, membuatnya berbalik karena terkejut. Pemuda itu bertanya apakah ayahnya baik-baik saja. Munuk menjawab bahwa tubuhnya belum bisa bergerak tetapi menyuruhnya untuk tidak khawatir. Berbaring telentang, kepala suku mengatakan dia mendengar semuanya dan sangat menyesal. Attila membalas bahwa itu bukan salahnya, tetapi bajingan Blades itu. Meski begitu, Munuk bersikeras. Dia gagal melindungi penduduk desa. Dia kemudian menyatakan dia tidak lagi memiliki kualifikasi untuk menjadi kepala suku. Attila mempertanyakannya, mengatakan itulah tepatnya yang diinginkan Bla. Namun, ayahnya memintanya untuk mengerti, menyatakan bahwa apa yang terjadi sangat serius. Tiba-tiba, teriakan bergema dari luar pintu. Sekerumunan penduduk desa menerobos masuk ke dalam ruangan. Salah satu dari mereka berteriak untuk tidak mendorong, mengatakan kepala suku masih dalam pemulihan. Yang lain menuduh seseorang menyarankan kunjungan itu. Argumen berlanjut tentang idiot mana yang membawa sake untuk mengunjungi orang sakit. Wanita yang diselamatkan Attila muncul dengan putranya dan meyakinkannya, mengatakan bahwa berkat dia, semua orang baik-baik saja. Dia menyatakan mereka telah dilindungi oleh kepala suku dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Dia kemudian mengatakan semua orang tahu betapa dia menghargai penduduk desa dan bahwa mereka mempercayainya. Dengan air mata di matanya, dia memintanya untuk percaya pada mereka karena mereka percaya pada kepala suku mereka. Munuk menutupi wajahnya dengan tangannya. Anggota suku mengangkat tinju mereka dan berteriak bahwa mereka akan melindungi suku Serigala Hitam bersama-sama. Dengan wajah berlinang air mata, dia hanya berterima kasih kepada mereka. Tiba-tiba, seseorang berlari ke dalam ruangan. Pria itu berhenti di depan semua orang dan berteriak agar mereka mendengarkan. Dia mengumumkan bahwa bencana hutan sedang menyerang desa. Di luar, desa
terlihat terbakar habis dihancurkan. Di tengah api, bencana hutan meraung tak terkendali. Bencana hutan adalah binatang suci legendaris yang bersama Raja Marshall Agung melindungi suku Serigala Hitam. Itulah sebabnya orang-orang dari desa Serigala Hitam menyebutnya demikian dengan rasa hormat yang mendalam. Tiba-tiba, seorang pria bergegas masuk dan meminta perhatian semua orang. Dia kemudian mengumumkan bahwa bencana hutan sedang menyerang desa. Munuk duduk di tempat tidur dengan bingung dan mempertanyakan apa yang baru saja didengarnya. Attila berdiri di samping tempat tidur dan mengatakan dia akan pergi, tetapi ayahnya menghentikannya. Dia memperingatkannya bahwa itu ceroboh karena manusia bukan tandingan binatang suci. Meski begitu, pemuda itu mendekati kapak dan mengatakan dia akan meminjamnya. Dengan senjata di tangan, dia berjanji untuk mengembalikannya. Sebelum pergi, dia meminta mereka untuk menunggunya. Di luar, raungan makhluk itu bergema dengan mengancam. Salah satu pria menunjuk ke arah binatang itu, dan Attila berbalik untuk menghadapinya. Melihat pemandangan itu, dia mengomentari ukuran makhluk itu yang sangat besar. Saat itu, Bleta dan anak buahnya muncul, menyatakan bahwa dia terlambat. Dia bertanya apakah Attila benar-benar berpikir mereka akan menunggu semua orang pulih. Pemuda itu kemudian meneriakkan nama Bladet. Sebagai tanggapan, dia berkata, Attila naif, sama seperti ayahnya. Menyiapkan kapaknya, pemuda itu menantangnya untuk bertarung alih-alih hanya berbicara. Bla memuji keberaniannya, mengatakan itu layak untuk reinkarnasi Raja Marshall yang agung. Namun, dia mengungkapkan bahwa dia tidak akan menjadi lawannya dan mengangkat tangannya untuk memberi perintah. Cakar makhluk itu menghantam tanah dengan keras. Attila menahan pukulan itu dengan kapaknya. Bencana hutan muncul di belakang Bla, menunggu perintahnya. Bingung, pemuda itu mempertanyakan bagaimana binatang suci bisa mematuhi perintahnya. Blato menjelaskan bahwa membuat musuh berlutut itu sederhana. Menurutnya, Anda hanya perlu mengambil apa yang paling berharga saat dia memegang anak kecil. Binatang suci legendaris itu dikurangi ke keadaan ini setelah anaknya ditangkap karena apa yang harus dilindungi menjadi kelemahan. Attila bertanya apakah dia sudah selesai mengucapkan kata-kata terakhirnya. Bla membalas, mempertanyakan apakah itu kata-kata terakhir pemuda itu. Dia kemudian menunjuk dan memerintahkan bencana hutan untuk menyerang. Attila segera bersiap untuk bertarung. Makhluk itu maju dan menyerang dengan cakarnya. Dia menangkis pukulan itu menggunakan pegangan kapak. Saat itu, dia menyadari situasinya sangat tidak menguntungkan. Dia mengerti bahwa jika dia terkena pukulan langsung, dia akan hancur. Binatang itu menyerang lagi, dan Attila terlempar ke belakang karena benturan. Meski begitu, dia berhasil mendarat meskipun dia terseret oleh kekuatan serangan itu. Pemuda itu mencatat kecepatan tubuh masif itu, keras seperti batu dan tidak bisa ditembus oleh pedang biasa. Saat makhluk itu mendekat, dia mempertimbangkan apa yang harus dilakukan. Kemudian dia ingat bahwa meskipun Anda tidak bisa memotong batu, Anda masih bisa menancapkan sesuatu ke dalamnya. Jika bilahnya tidak mau memotong, maka solusinya adalah menanamkannya. Dengan pemikiran ini, dia menyiapkan kapak dan memposisikannya. Kemudian dia menggunakan yang kedua, kapak untuk menyerang yang pertama dengan sekuat tenaga. Benturan itu mengubur bilah jauh ke dalam tubuh makhluk itu. Binatang suci bereaksi terhadap pukulan yang menghantam bahunya. Attila bersiap untuk menyerang lagi. Makhluk itu menatapnya dengan tajam. Dia mendaratkan pukulan langsung pada cakar binatang itu. Tepat setelah itu, dia memutar tubuhnya untuk membangun momentum. Kemudian dia melompat ke udara untuk serangan yang kuat. Kapak menghantam bahu makhluk itu dengan kekuatan penuh. Bilahnya memotong jauh ke dalam kulit binatang itu. Salah satu pria menyadari dia menggunakan satu kapak untuk menggerakkan yang lain. Setelah beberapa pukulan ke lengannya, makhluk itu akhirnya benar-benar roboh. Bencana hutan mendekati anaknya yang terbaring di tanah. Blade menyebutnya beruang yang tidak berguna. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan panah mereka. Para pemanah menarik busur mereka dan membidik. Ujian panah terbang menuju Ailaa. Dia bersiap untuk membelokkan proyektil tersebut. Dengan kapaknya, dia menangkis semua panah yang datang ke arahnya. Salah satu pria memanggilnya monster. Dengan kepala terputus, pria yang sama berteriak agar teman-temannya melarikan diri. Attila menyerbu anak buah Bla, menyerang mereka tanpa ragu. Segera setelah itu, dia mendaratkan pukulan terakhir pada lawan terakhir, dan jadi dia mengalahkan semua anak buah Bla hanya menggunakan kapaknya. Dia kemudian berbalik ke Bla dan menantangnya untuk bertarung di antara mereka berdua. Akhirnya, Bleta menerima tantangan itu dan memanggilnya untuk bertempur. Beta melompat ke arah Attila, memulai serangan. Beberapa pria berkomentar bahwa keduanya hanya saling menatap, bahkan tidak bergerak. Namun, salah satu dari mereka mengoreksi, menyatakan bahwa pertempuran mungkin sudah dimulai tanpa mereka sadari. Dengan demikian dimulailah konfrontasi yang akan menentukan nasib suku Serigala Hitam. Attila tetap teguh dalam sikap bertarungnya. Di sisi lain, Bleta juga tetap diam, memegang kapaknya dengan aman. Tiba-tiba, dia mengambil langkah maju. Dalam sekejap, dia menghilang, membuat Attila bingung dengan hilangnya yang tiba-tiba. Dia kemudian muncul kembali di belakangnya untuk menyerang. Tanpa berhenti, dia meluncurkan serangan lain yang memotong bahu Attila. Terkejut, dia mempertanyakan gerakan macam apa itu. Bla menyerbu lagi, dan Attila menyadari dia tidak bisa menghindar tepat waktu. Kemudian dia mengejeknya, bertanya apakah dia benar-benar berpikir dia bisa menang dengan kekuatan kasar saja, menyebutnya bodoh. Dia kemudian mengklaim terbiasa berurusan dengan serangan kikuk, yang hanya didasarkan pada kekuatan. Attila membela diri sebaik mungkin dan mengakui keterampilan lawannya. Urutan pukulan itu mendorongnya mundur. Dia tidak bisa menemukan celah, bahkan untuk mengayunkan kapaknya. Bla memujinya karena berhasil bertahan melawan rentetan serangan berkecepatan tinggi miliknya. Meski begitu, dia bersiap untuk langkah berikutnya. Dengan kecepatan tinggi, dia bergegas
maju lagi. Attila bereaksi terhadap gerakan tiba-tiba. Pada saat itu, Bla menyatakan bahwa dia akan menjadi pemenangnya. Melompati dia melakukan serangan yang tepat. Dalam teknik dan pengalaman, Bleta jelas melampauinya. Meski begitu, Attila bersiap untuk serangan balik. Dia ingat bahwa pukulan ini tidak ada bandingannya dengan Moog. Melihat celah yang sempurna, dia memutuskan untuk menyerang dengan presisi. Dia memukul Bledo dengan pegangan. Kapaknya, pukulan itu mendarat tepat, membuatnya memuntahkan darah. Beberapa pria mulai merayakan, berteriak bahwa Attila telah menang. Dia tetap berdiri, tampaknya menang. Berbaring di tanah, Blato mulai tertawa. Attila bertanya apa yang lucu. Di antara tawa, dia menjawab bahwa sudah waktunya efeknya bekerja, membuatnya bingung. Kemudian dia mengungkapkan bahwa kapaknya benar-benar dilapisi dengan racun berserkar. Dia kemudian bertanya apakah Attila tahu apa yang terjadi ketika seseorang dipotong oleh senjata itu. Marah, Attila menyebutnya bajingan. Blader menunjuk padanya dan menyatakan bahwa Attila sendiri yang akan menghancurkan suku serigala hitam. Pemuda itu melihat tangannya sendiri, bingung tentang apa yang terjadi. Dia merasa sesuatu yang aneh mengalir melalui tubuhnya. Segera, setelah itu, dia mulai berteriak saat energi benar-benar menyelimutinya. Blato berteriak agar dia berubah menjadi binatang buas dan mati dengan kematian yang menyedihkan. Attila merasa tubuhnya tumbuh sangat panas. Bingung, dia mempertanyakan apa yang terjadi. Saat itu juga, binatang suci berlutut di depannya dan memanggilnya Attila, orang yang mewarisi jiwa keserakahan. Terkejut, dia bertanya apakah binatang suci itu bisa berbicara. Itu menjelaskan bahwa dia sekarang bisa mendengar suaranya dengan jelas karena dia lebih dekat menjadi binatang daripada manusia. Makhluk itu kemudian membuka mulutnya dan menyuruhnya menerima ini. Attila melihat saat belati muncul di tangannya. Binatang suci menjelaskan bahwa ini adalah pedang suci Raja Martial Agung yang diberikan kepada orang yang mengalahkannya bernama Miu. Itu menyatakan senjata itu akan membantu kebangkitannya ketika jiwa suku serigala hitam beresonansi, mendorongnya untuk bertarung. Akhirnya, itu memerintahkannya untuk bertarung bagi mereka yang harus dia lindungi. Jendela informasi muncul, menjelaskan properti senjata yang disebut Miule. Asap di sekitar Attila perlahan menghilang saat dia menghadapi Bla. Orang-orang menonton tidak mampu memahami apa yang terjadi. Blato bertanya-tanya mengapa lawannya tidak bergerak. Sebagai tanggapan, Attila hanya mengatakan namanya. Kemudian dia menyatakan saatnya menyelesaikan pertarungan ini. Dalam sekejap mata, Attila menerjang ke depan dan menghilang dari pandangan. Sebelum Bla bisa bereaksi, luka muncul di wajahnya. Setelah serangan itu, Attila mendarat dengan lincah di tanah. Kemudian Bla diserang lagi, berteriak bahwa itu tidak mungkin. Belati itu bersarang di bahunya. Dia menatap bilah yang tertanam di tubuhnya sendiri. Mengenali senjata itu, dia bertanya apakah itu Miule. Tanpa memberinya waktu untuk bereaksi, Attila memberikan pukulan terakhir. Benturan itu melemparkan Blade ke belakang. Dia jatuh tertelungkup, kalah dalam genangan darahnya sendiri. Di sana dia akhirnya mengerti bahwa Attila dikenali oleh binatang suci. Tidak seperti dia, dunia selalu tidak adil dan dia terlahir sebagai saudara laki-laki dari pria berbakat. Karena ini, dia menjalani hidupnya terus-menerus dibandingkan dengan Moog. Meski begitu, dia didorong oleh keinginan untuk mengejar saudara yang begitu dia hormati. Dia ingin menguasai kegilaan yang membuatnya memuntahkan darah. Namun, selama satu pertempuran, segalanya berubah. Moog, prajurit terkuat dari serigala hitam, adalah menghancurkan musuh tanpa henti. Blato akan memarahinya karena menyerbu sendirian, tetapi saudaranya hanya akan meminta maaf karena terlalu terbawa suasana. Kemudian dia akan mengeluh setelah melihatnya menghadapi semua orang sendirian lagi. Meski begitu, Moog terus bertarung di tengah medan perang. Tiba-tiba, Bleta melihat musuh baru mendekat. Putus asa, dia berlari, meneriakkan nama saudaranya. Adversari bersiap untuk menyerang Moog dari belakang. Bla akhirnya terkena di wajah saat Moog meneriakkan namanya. Terluka saat melindunginya selama perang, dia berlutut di depan saudaranya dan mempertanyakannya. Bla mengonfrontasinya, bertanya mengapa dia tidak bisa bergabung dengan pertempuran berikutnya meskipun berkontribusi begitu banyak. Moog hanya meminta maaf. Dia menjelaskan bahwa dengan matanya yang terluka, Bla tidak bisa lagi bertarung di medan perang. Alih-alih pengakuan, tempatnya diambil darinya. Seorang utusan mengumumkan invasi baru, dan Monzuk bersiap untuk pergi. Pada saat itu, Bla menyadari dia adalah satu-satunya yang percaya mereka bertarung bersama. Dia berteriak bahwa saudaranya tidak akan pernah mengerti rasa sakit dan penderitaannya dan bersikeras dia bukan penjahat. Dalam pikirannya, Moog yang meninggalkannya dan suku serigala hitam adalah penyebab sebenarnya. Didorong oleh ini, dia berdiri dan bersumpah untuk menghancurkan segalanya. Dia menyerbu ke depan, berteriak agar tidak ada yang menghalangi jalannya. Attila menghadapinya dan memerintahkannya untuk berhenti mengatakan apapun yang dia suka. Dia kemudian menuntut agar Bleta bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Bersiap untuk maju, Attila menyatakan dia tidak akan membiarkan seseorang seperti dia lolos begitu saja. Akhirnya, dia menyatakan bahwa dia tidak akan membiarkan Bleta menyakiti keluarga atau rekan-rekannya lagi. Kemudian dia melompat ke arahnya, berteriak bahwa dia tidak akan membiarkan dia menyakiti siapapun. Keduanya saling menatap saat mereka saling menerjang. Blade dan Attila beradu di udara dalam konfrontasi yang kuat. Attila memberikan pukulan terakhir, memukulnya langsung. Saat itu, dia mengakui bahwa jauh di lubuk hati, semuanya adalah kebaikan baginya. Meski begitu, satu-satunya harapannya adalah saudaranya memberitahunya bahwa mereka akan bertarung bersama. Blader mengingat saat-saat mereka bertarung berdampingan, sama seperti sebelumnya. Orang-orang yang menonton dari kejauhan menyadari pertempuran telah berakhir. Pertempuran berakhir dengan kematian Blada dan kedamaian kembali ke desa. Setelah itu, dia memutuskan untuk pergi, bertekad untuk mencapai alam peri. Attila mengucapkan selamat tinggal, menyatakan bahwa dia pergi sekarang. Salah satu pria mempertanyakan keputusannya, sementara
Sementara yang lain meratapi mereka akan aman selamanya jika dia menjadi kepala suku berikutnya. Munuk, bagaimanapun, menyatakan bahwa sayangnya, Attila tidak dapat mengambil peran itu. Penduduk desa memprotes, mengatakan itu tidak benar dan bahwa dia akan melakukan pekerjaan yang sangat baik. Munuk kemudian mengatakan dia akan menunjukkan kepada mereka mengapa. Bingung, orang-orang memperhatikan saat dia menyiapkan senjatanya. Tiba-tiba, Munzuk menyerang dengan kapaknya. Terkejut dengan serangan tak terduga, Attila bereaksi dengan cepat. Dia berhasil memblokir pukulan ayahnya sendiri. Bingung, dia bertanya apa yang dia lakukan. Munuk memujinya, mengatakan pertahanannya sangat bagus. Meski begitu, dia menunjukkan bahwa sikapnya lemah dan penuh celah. Attila tetap diam, tidak mengerti situasinya. Munuk menyatakan bahwa dia jelas memiliki kekuatan khusus. Dia kemudian mengatakan pedang yang dipercayakan kepadanya adalah bukti bahwa takdir besar menanti. Munzuk menjelaskan bahwa jiwa orang diuji ketika mereka menghadapi keputusasaan dan bahwa Blada kehilangan cahaya dalam jiwanya sendiri. Jadi dia menyarankannya untuk menempa pikiran, teknik, tubuh, dan jiwanya seperti baja yang ditempa 100 kali. Akhirnya, dia menginstruksikannya untuk tidak pernah kehilangan cahaya jiwanya tidak peduli apa yang terjadi. Attila memanggil ayahnya dan setuju dengan kata-katanya. Munuk kemudian meminta putranya untuk segera kembali. Pada saat itu, seorang wanita bernama Araku muncul di jalannya. Dia mendekat mengatakan bahwa ini adalah janji. Tiba-tiba, dia menempatkan sesuatu di lehernya, mengejutkannya. Ruku memeluknya saat dia mengencangkan jimat. Objek itu dibuat dari taring binatang suci. Dia menyatakan bahwa itu pasti akan melindunginya. Attila berterima kasih padanya dengan terharu. Munuk berlari kepadanya dan memeluknya, memohon agar tidak pergi. Sudah di kejauhan, Attila mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orangnya yang mengawasinya dari gerbang desa. Kemudian, dia mendirikan kemah sendirian di hutan gelap. Duduk di dekat api, dia berkomentar bahwa dagingnya terpanggang dengan baik. Dia mengambil potongan panas itu dan mengatakan itu terlihat lezat. Kemudian dia bersiap untuk gigitan pertama. Namun, dia berhenti ketika dia mendengar suara dari hutan. Dia berbalik dan menatap ke dalam kegelapan di antara pepohonan. Attila kemudian bertanya berapa lama mereka akan terus mengikutinya. Pada saat itu, anak kecil dari binatang suci muncul dari kegelapan. Attila berbalik ke kegelapan dan bertanya berapa lama mereka telah mengikutinya. Anak kecil dari binatang suci dengan malu-malu muncul dari balik pohon. Dengan tenang, dia hanya meminta makhluk itu untuk pulang. Anak itu duduk di tanah sementara Attila memperhatikannya dalam diam. Kemudian dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa membawanya dan memintanya untuk menjadi anak baik dan kembali ke sarangnya. Saat itu, perut makhluk kecil itu berbunyi dan matanya tertuju pada daging di tangannya. Melihat ini, Attila menyerah dan menawarkan makanan itu, menyuruhnya makan dan kemudian pergi. Anak itu menggigit daging itu dan menolak untuk melepaskannya, terombang-ambing dari sisi ke sisi. Segera setelah itu, makhluk itu tertidur lelap memeluk potongan daging itu. Attila menyadari anak itu mengambil seluruh potongannya. Dia menyebutnya buas meskipun penampilannya lucu dan memutuskan untuk meninggalkannya. Namun, saat dia berbalik, dia berhenti tiba-tiba ketika dia menyadari sesuatu yang aneh dan bertanya apa itu. Anak itu meludahkan benda, membuat Ayla berteriak karena terkejut. Dia meminta makhluk itu untuk tidak menakutinya seperti itu saat ia menawarinya ranting. Bingung, Attila bertanya apakah itu hadiah dan kemudian berteriak bahwa dia tidak membutuhkannya. Meski begitu, anak kecil itu bersarang di pangkuannya, membuatnya bertanya-tanya mengapa ia begitu melekat. Dia kemudian bertanya-tanya apakah makhluk itu mencium bau induknya padanya. Itu adalah anak yang sama yang digunakan Blada sebagai sandera. Binatang suci berjuang dengan nyawanya sendiri untuk melindunginya. Itulah sebabnya Attila tidak ingin membawanya dalam perjalanan yang begitu berbahaya. Dia menatap anak yang tidur di pangkuannya dan menganggap situasi itu sebagai masalah besar. Tiba-tiba, makhluk kecil itu berbaring di samping pedang. Pada saat itu, dia ingat bahwa anak itu juga merupakan binatang penjaga yang terikat pada perlindungan senjata. Matahari terbit menandakan hari baru. Makhluk kecil itu duduk dan melihat sekeliling. Kemudian, ia menyadari Ayla tidak ada lagi di sana. Ketakutan, ia berlari ke arah dia pergi. Setelah beberapa langkah, ia berhenti tiba-tiba, terlihat tersesat. Segera setelah itu, anak itu mulai menangis. Attila muncul memegang pedang dan bertanya apakah itu yang ia cari. Dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa memberikannya kepada anak itu, tetapi sebaliknya, dia merobek sepotong perbannya sendiri. Dia kemudian mengikat kain di leher anak itu. Attila mengatakan itu adalah hadiah. Kemudian dia berbalik untuk pergi dan memanggilnya untuk ikut dengannya. Sebelum pergi, dia memperingatkan bahwa dia akan meninggalkannya jika ia tidak mengikuti. Anak itu berlari dan menggesekkan kakinya ke kakinya. Segera setelah itu mulai mengikutinya dengan senang hati di sepanjang jalan. Attila memperingatkan bahwa makanan berikutnya tidak akan sampai mereka mencapai desa berikutnya. Kemudian dia mendorongnya untuk berlari. Mereka berdua melakukan perjalanan bersama di sepanjang jalan setapak gunung. Dari kejauhan, seorang wanita menyaksikan perjalanan mereka melalui bola kristal dan berkomentar bahwa pemandangan itu menarik. Dia menggambarkannya sebagai prajurit liar dan tangguh yang mampu mematahkan jarum racun magis. Penyihir Putri Elizabeth bertanya-tanya di mana seseorang yang begitu luar biasa bersembunyi. Akhirnya, dia menyatakan bahwa dia sekarang cukup tertarik padanya. Attila mengumumkan mereka telah tiba. Di depannya berdiri kota pertama dari perjalanan mereka. Mereka memasuki kedai di mana makhluk kecil itu segera mulai makan. Bertengger di bangku, Attila memperingatkannya untuk tidak memakan itu. Suaranya penuh dengan kekhawatiran. Saat itu, penjaga kedai membawakan hidangan khusus yang besar, meminta maaf atas keterlambatannya. Porsi besar bakpao kukus diletakkan di atas meja. Attila mengambil bakpao, menggigitnya, dan bertanya pada pria itu apakah dia tahu tentang kerajaan peri. Penjaga kedai menjawab dia belum pernah mendengarnya, dan itu mengatakan dia sudah menduganya. Tempat
Tempat perlindungan peri adalah Pulau Terapung, hanya di laut utara benua Kuryal Shrudra. Dia menyesap dan berkomentar bahwa itu adalah sesuatu yang hanya dia tulis di novelnya. Dia kemudian berkomentar bahwa dia seharusnya merincinya dengan lebih baik. Penjaga kedai terkejut bahwa dia sudah menghabiskan makanannya. Attila tahu bahwa untuk mencapai laut utara, dia harus melewati tempat tertentu. Tanah yang dipenuhi monster seperti raksasa dan naga menantinya di jalannya. Selain itu, dia juga harus menghadapi makhluk jahat yang tinggal di luar wilayah tersebut. Berpikir tentang semua ini, dia meletakkan tangan di kepalanya, mengeluh sakit kepala yang tiba-tiba. Di meja lain, seorang pria mengulangi pertanyaan tentang kerajaan peri. Tepat setelah itu, dia dan teman-temannya mulai tertawa saat salah satu dari mereka bertanya usia Attila. Salah satu pria berdiri dan berteriak bahwa tidak ada hal seperti kerajaan peri. Dengan nada mengejek, dia menyuruh Attila berhenti bermimpi dan menghadapi kenyataan. Attila dengan dingin menjawab bahwa itu bukan urusannya. Dia kemudian berdiri dan memerintahkan pria itu untuk pergi segera. Pemabuk itu mengancamnya, mengatakan jika dia tidak bergegas, dia akan mengubah makhluk kecil itu menjadi sup. Sebagai tanggapan, makhluk itu menggigit jarinya dengan keras. Attila hanya menyuruh mereka untuk tidak khawatir, mengatakan dia hanya pemabuk. Tiba-tiba, pria lain menendang meja, membuat pemabuk itu terbang. Attila dan penjaga kedai mengalihkan pandangan mereka ke pendatang baru. Otto, pemimpin kelompok tentara bayaran kiri, berkomentar bahwa minuman kehilangan rasa ketika orang-orang tertentu ada di sekitar. Penjaga kedai tampak ketakutan dengan kehadirannya. Dia kemudian memperingatkan Attila bahwa yang terbaik adalah segera pergi. Bingung, Attila bertanya-tanya mengapa ksatria itu begitu kasar. Kemudian penjaga kedai mengungkapkan bahwa dia adalah Otto, dikenal sebagai pedang ogre. Attila tersenyum saat mendengar dia adalah penjahat yang dulunya ksatria. Otto menjawab dengan kering bahwa dia tidak berutang penjelasan kepada siapapun. Pada saat itu, orang-orang yang bersama pemabuk itu bergegas menyerang Attila. Tatapannya tertuju pada lawan yang mendekat. Dalam sekejap mata, mereka semua terhempas ke tanah di sekitarnya. Otto terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Melihat rekan-rekannya kalah, dia bertanya siapa Attila. Dengan senyum, Attila menjawab bahwa dia adalah penulis aslinya. Dia kemudian merobek bajunya sendiri dan berkata, sekarang gilirannya. Otto panik dan memintanya menunggu sebentar. Pria-pria itu berlutut di lantai dan mulai meminta maaf. Attila mundur, menyatakan itu semua hanya pertahanan diri. Mencoba membenarkan dirinya sendiri, dia mengatakan dia tidak punya pilihan karena dia diserang lebih dulu. Saat itu, penjaga kedai meraih tangannya dan berterima kasih padanya, membuatnya bingung. Attila mengambil poster buronan dan bertanya apakah orang-orang itu adalah penjahat. Penjaga kedai membenarkan, menjelaskan bahwa Tuan mengeluarkan surat perintah terhadap mereka dan seluruh kota telah menderita karena perbuatan mereka. Dia kemudian bertanya-tanya mengapa perintah itu menuntut mereka ditangkap hidup-hidup. Pria itu kemudian berspekulasi bahwa mungkin tujuannya adalah merekrut mereka untuk perang. Dia menyebutkan mendengar rumor tentang konflik yang akan segera terjadi dan bahwa tentara lokal memiliki lebih sedikit tentara daripada pihak lawan. Karena alasan itu, Baron Bertrand mengumpulkan siapa saja yang tersedia sebagai kekuatan militer, bahkan penjahat. Attila tersenyum mendengar ini dan mengatakan itu berita bagus. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di Mensyah Tuan lokal. Di dalam aula, seorang pria bertanya apakah Attila yang menangkap bandit dengan imbalan perang. Bangsawan yang menerima mereka memperkenalkan dirinya sebagai Lord Bertrand. Berlutut, pemuda itu membenarkan bahwa itu benar. Dia menambahkan bahwa dia juga datang untuk menerima hadiah uang tunai atas penangkapan kelompok itu. Lord Bertrand memarahinya karena berbicara seolah perang akan pecah di Gascanu. Attila, bagaimanapun, dengan tenang menjawab bahwa dia hanya bersiap untuk perang. Pada titik ini, sang tuan menuntut untuk mengetahui di mana dia mendengar informasi tersebut. Attila mengungkapkan dia mendengar desas-desus tentang kurangnya tentara dan menyimpulkan mereka semua dikumpulkan untuk konfrontasi melawan Akite di timur. Dia kemudian menyatakan bahwa ini adalah alasan tidak ada bandit atau korps pengintai di desa. Bangsawan itu terdiam sejenak mendengar deduksi tersebut. Attila melanjutkan mengatakan Tuan ingin mereka ditangkap hidup-hidup karena dia percaya mereka akan berguna di medan perang. Bertrand memuji wawasannya. Pemuda itu membalas pujian itu dengan mengklaim bahwa di antara orang barbar, nama anjing gunung selatan identik dengan teror yang mampu menyebabkan ketakutan dan air mata. Terlihat tersanjung, Lord Bertrand berkomentar bahwa bahkan orang barbar pun tahu tentangnya. Pada saat itu, Attila mengakui bahwa itu bohong, tetapi menambahkan bahwa itu akan menjadi kehormatan untuk melayaninya dan menerima hadiah. Bertrand merenung sejenak dan setuju bahwa menangkap seluruh kelompok tentara bayaran kiri layak mendapat pengakuan. Jadi, dia menawarkan 10 koin emas dan perang pilihannya, menerima ucapan terima kasih langsung. Namun, bangsawan itu menambahkan bahwa ada satu syarat. Mengulurkan tangannya, dia mengatakan bahwa jika Attila benar-benar ingin melayaninya, dia harus bergabung dalam perang bersama tentara Gascono. Otto dan anak buahnya terkejut dengan lamaran itu. Attila, di sisi lain, menerima tanpa ragu, menyatakan dia mengharapkan kata-kata itu. Keputusan untuk bergabung dalam perang dibuat karena satu alasan, perlu untuk membuat pria itu bergerak. Pria itu adalah Charles Einhard. Dia adalah protagonis cerita yang dikenal di antara musuh-musuhnya sebagai dewa kematian, dan hanya dia yang tahu Raja Peri. Di halaman benteng, persiapan perang terus berjalan dengan kecepatan stabil. Di balik jeruji, Otto berbicara dengan Attila sementara para tahanan lain memperhatikan dalam diam. Tiba-tiba, dia berteriak dengan putus asa, memohon Attila untuk mengeluarkan mereka dari sana. Attila dengan tenang menjawab
bahwa dia terlalu keras dan menyuruhnya berhenti memanggilnya bos karena dia baru 16 tahun. Pengungkapan tentang usianya membuat Otto benar-benar bingung ketika dia bertanya apakah usia yang benar bukan 46 tahun. Dia diancam, yang membuatnya segera meminta maaf. Otto berpendapat bahwa jika mereka tidak bergabung dalam pertempuran, mereka semua akan dieksekusi. Attila, bagaimanapun, mengklaim itu tidak akan terjadi. Dia hanya menyuruh mereka bergabung dalam pertarungan dengan tenang dan mereka akan diselamatkan. Pemimpin tentara bayaran itu. Suasana hening sejenak, ia menatap menembus jeruji besi. Kemudian, ia mengusulkan agar mereka menyelesaikan semuanya dalam duel 1 lawan 1. Attila bingung dengan usulan duel tunggal tersebut. Pertarungan Joust adalah duel langsung. Ini adalah konfrontasi antara dua ksatria yang mempertaruhkan segalanya. Aturannya mungkin berbeda-beda, tetapi satu hal selalu sama. Yang terkuatlah yang menang tanpa memandang status. Pemenang mengambil segalanya sementara yang kalah kehilangan segalanya. Otto mengungkapkan bahwa ia dulunya adalah seorang ksatria dan meskipun ia tidak bisa menang dalam pertarungan adu kekuatan, ia punya peluang jika bertarung di atas kuda dengan tombak. Dalam cerita aslinya, ia hanyalah karakter minor yang tewas tanpa sempat disebutkan namanya oleh pasukan Dugaskan. Kedatangan Attila di dunia ini mulai mengubah cerita dan akan menjadi masalah jika Otto tewas. Sekarang, jadi, untuk menarik kelompok tentara bayaran kiri ke dalam perang, Attila memutuskan untuk menerima usulan tersebut. Ia menyatakan bahwa jika ia menang, mereka semua akan bergabung dalam perang. Jika Otto menang, ia akan membebaskan mereka sesuai dengan persyaratannya dengan berteran. Dengan senyum tenang, Attila menerima tantangan itu. Para tentara bayaran berteriak kepada kapten mereka, mengatakan bahwa mereka menyerahkan hidup mereka ke tangannya. Otto menghadapi situasi dengan serius sementara Attila tetap tenang. 10 hari kemudian, pada hari pertandingan Joust, kedua ksatria mengambil posisi di arena. Seorang herald menyambut para bangsawan, wanita, dan tamu yang hadir. Penonton di tribun merayakan dimulainya acara. Lord Bertrand mengamati semuanya dengan saksama dari posisinya. Sang herald mengumumkan bahwa pertempuran ini mempertaruhkan segalanya dan meminta tepuk tangan yang meriah. Ia kemudian menjelaskan bahwa semua orang tahu aturannya saat para ksatria menyiapkan tombak mereka. Mereka harus menerjang dengan ganas satu sama lain. Keduanya saling berhadapan dari sisi berlawanan arena. Satu-satunya aturan adalah hanya menyerang dengan tombak mereka. Siapapun yang menjatuhkan lawannya dari kuda akan menjadi pemenang. Bagi para ksatria yang bangga ini, status sosial tidak memiliki nilai. Ini adalah pertarungan di mana hanya yang kuat yang menang dan mengambil semuanya. Sang herald menoleh ke arah penonton yang antusias. Kemudian ia mengumumkan bahwa duel akan segera dimulai. Dengan isyarat khidmat, ia memberi tanda agar para petarung masuk. Otto, yang dikenal sebagai pedang iblis, memasuki arena dengan kudanya. Beberapa pria di kerumunan berteriak menginginkan kematiannya. Seorang wanita yang duduk di dekatnya berkomentar bahwa ia tampaknya sangat dibenci. Salah satu pria menoleh untuk menjawab tetapi terkejut. Wanita berkerudung itu hanya meletakkan jari di bibirnya, meminta keheningan. Sang penyihir, Bayerete, berkomentar bahwa ia tidak peduli karena ia hanya datang untuk melihat si kecil Attila. Pria-pria yang tadi berteriak sekarang benar-benar terpesona olehnya. Selanjutnya, sang herald mengumumkan pesaing berikutnya yang datang dari barat. Ia memperkenalkan Attila, prajurit barbar dengan kekuatan yang tidak diketahui, yang seorang diri menaklukkan seluruh kelompok tentara bayaran kiri. Para tentara bayaran yang dipenjara berteriak agar kapten mereka menang karena hidup mereka bergantung padanya. Otto mendengar teriakan dukungan tersebut dan tampak malu. Dari sisi lain arena, Attila hanya memanggil namanya. Ia kemudian berkomentar bahwa baju zirah itu tidak terlihat terlalu buruk untuk dipakai olehnya. Otto menjawab bahwa ia hanya bisa bersikap sombong untuk saat ini. Sang herald mengumumkan bahwa momen yang telah lama ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Ia memperkenalkan Attila dari suku Serigala Hitam yang bertarung melawan Otto, si pedang iblis. Akhirnya, sang herald memulai duel. Sang herald berterima kasih kepada penonton atas kesabaran mereka. Ia kemudian menyajikan duel antara Otto, si pedang iblis, dan prajurit barbar, Attila. Dengan lambaian bendera, pertandingan akhirnya dimulai. Otto menyerbu ke depan dengan tombaknya yang siap. Pada saat yang sama, Attila menuju ke arah lawannya. Dengan mata tertuju pada target, Otto yakin ia bisa menang. Sesaat kemudian, ia meluncurkan serangannya dengan tombak. Attila mencondongkan tubuh di atas kudanya, memperhatikan ujung tombak yang bergerak dengan berbahaya, mendekati wajahnya. Otto benar-benar terkejut dengan tindakan lawannya. Para tentara bayaran di tribun bertanya-tanya apakah ia benar-benar menangkap tombak itu dengan tangan kosong. Dengan tenang, Attila mengatakan ia hanya akan membalas serangan tersebut. Skill penguasaan tombak diaktifkan. Ia kemudian memutar senjatanya dan menusukkannya kembali ke arah Otto. Otto melihat ujung tombak melaju dengan cepat. Kemudian Attila memukulnya dengan ujung senjata yang lain. Dampaknya membuat Otto memuntahkan darah. Ia tertekuk di atas kudanya karena kekuatan pukulan tersebut. Bayi Elizabeth tersenyum saat menyaksikan duel itu. Ia berkomentar bahwa dia benar-benar prajurit yang gila, seorang berserker sejati. Attila mematahkan tombak tersebut dan sang herald mengumumkan bahwa prajurit dari suku Serigala Hitam telah memenangkan ronde pertama. Segera setelah itu, mereka berdua bersiap untuk ronde kedua. Sekarang Otto menggunakan palu perang yang besar. Ia menyadari situasi tidak menguntungkan baginya. Sang
herald mengumumkan dimulainya ronde kedua. Attila menyerbu ke depan dengan tunggangannya, melintasi arena. Ia memutuskan akan mengakhirinya dengan menjatuhkan lawannya dari kuda. Dengan pemikiran ini, ia berakselerasi dengan kecepatan tinggi menuju Otto. Lawannya juga melaju ke dalam konfrontasi. Para tentara bayaran meneriakkan nama kapten mereka. Palu perang dilemparkan berputar melalui udara. Otto memperhatikan senjata itu mendekat. Pada saat itu, Baye menjentikan jarinya. Ia tersenyum, mengangkat jari telunjuknya. Tiba-tiba, kekuatan meletus dari lantai arena. Attila dan Otto terkejut oleh gangguan itu. Kuda Attila meringkik. Terkejut, ia menoleh dan mencari ke arah tribun, mencari sumber dari peristiwa tersebut. Kemudian ia mengerahkan pandangannya pada bayi Erzsébet. Wanita itu hanya menatapnya balik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Para tentara bayaran dan makhluk kecil itu berteriak bahwa kuda itu di luar kendali. Otto yakin ia telah diselamatkan dan melihat kesempatannya. Attila membuang sisa tombak itu. Otto menyadari pukulan itu gagal, tetapi yakin ia masih bisa mencoba lagi. Pada saat itu, Attila mendapat ide yang tidak terduga. Ia melompat dari kudanya menuju lawannya. Otto benar-benar bingung dengan tindakan itu. Attila mendarat di kuda musuh tepat di belakangnya. Ia kemudian mencengkeram lehernya. Sang herald berteriak, terkejut bahwa ia melompat ke tunggangan lawannya. Ia mempertanyakan apakah itu diperbolehkan oleh aturan pertandingan. Lord Bertrand hanya menyaksikan pemandangan itu dengan senyum tipis. Attila menyatakan bahwa dengan ini, ronde kedua adalah miliknya. Kuda itu terus berlari tak terkendali di arena dan meringkik dengan keduanya di punggungnya. Kesal karena situasi berulang, Attila tetap melumpuhkan Otto. Kemudian dengan sentakan, kuda itu melempar mereka berdua dan ia mendarat dengan kakinya. Sebaliknya, Otto jatuh keras ke lantai arena. Anak buahnya dan makhluk kecil itu berteriak, menyadari situasi itu serius. Kuda Attila menyerbu tak terkendali ke arah Otto yang jatuh. Bayete menyaksikan pemandangan itu terungkap dengan saksama. Sementara itu, Attila memposisikan dirinya di dekat lawannya. Dengan satu kata, ia memerintahkannya untuk berhenti. Kuda Otto terkejut dan lari menjauh dari Attila. Di antara penonton, semua orang menyaksikan pemandangan itu dalam diam, termasuk bayi Erzsébet yang mengamati dari kejauhan. Attila menghujamkan pedang besarnya ke tanah di samping sisa-sisa senjata lawannya. Otto, si pedang iblis, tetap berlutut di hadapannya. Kemudian, Attila mengulurkan tangannya dan bertanya apakah ini ronde ketiga. Otto menatapnya sejenak sebelum menjawab. Ia menerima bantuan untuk bangun dan mengatakan mereka bisa melanjutkan. Sang herald pertandingan mengumumkan bahwa waktu telah tiba untuk ronde penentuan terakhir antara kedua ksatria. Bayi Erzsébet berkomentar bahwa ia menyadari trik kecilnya, merasa itu menghibur. Di depan arena yang padat, sang herald berterima kasih kepada semua orang atas kesabaran mereka selama insiden kecil tadi. Ia kemudian mengumumkan bahwa dari saat ini dan seterusnya, pertarungan akan dilakukan dengan berjalan kaki. Dengan para petarung di posisi mereka, ia menyatakan tidak ada aturan dan senjata apapun diperbolehkan. Dengan isyarat tangan sederhana, tanda untuk pertempuran terakhir diberikan. Attila menerjang ke depan dan menyerang, tetapi Otto berhasil menghindar. Sebagai tanggapan, ia melancarkan pukulan kuat dengan senjatanya. Otto menilai bahwa serangan lawannya berat. Setiap pukulan membawa kekuatan yang masif. Mempersiapkan diri, ia menyimpulkan ia hanya perlu menghindari serangan pertama. Attila kemudian melompat ke udara untuk melancarkan serangan yang menentukan. Otto menghindar dan senjata itu menghantam tanah dengan keras. Melihat celah, ia menyatakan bahwa kemenangan adalah miliknya. Attila menyebutnya naif dan memutar tubuhnya, tetap memegang erat senjatanya. Pukulan itu mengenai wajah Otto dengan sisi datar pedang. Dampaknya membuatnya terbang ke belakang, membuatnya sadar lawannya bukanlah manusia. Attila mendekat sementara Otto tetap di tanah. Di kerumunan, beberapa pria berteriak untuk kapten mereka, tetapi mereka dengan cepat disuruh tutup mulut. Kemudian, suara-suara bergema di seluruh arena, memohon agar pertarungan dihentikan. Otto tertatih-tatih berdiri, berlumuran darah dan memegang pedangnya yang patah. Salah satu pria berteriak agar ia berhenti, mengatakan bahwa ini sudah cukup. Yang lain memohon, mengatakan ia akan melakukan apa saja untuk menyelamatkan hidupnya, bahkan bergabung dalam perang. Ia bersikeras bahwa Otto tidak bisa mati di tempat seperti ini. Menoleh ke rekan-rekannya, Otto berkomentar bahwa bahkan dengan tangan terikat, mereka masih terlalu banyak bicara. Namun, ia mengakui ia akan mengatakan hal yang sama dalam situasi mereka. Pedang itu jatuh dari tangannya dan menghantam tanah. Kemudian, sang herald pertandingan mengumumkan bahwa Otto tidak bisa lagi melanjutkan. Dengan bendera putih diangkat, ia menyatakan Attila sebagai pemenang. Otto kehilangan kesadaran dan ambruk ke depan. Attila menangkapnya sebelum ia menghantam tanah. Ia mengatakan bahwa Otto bukan lagi sekadar orang asing. Ia kemudian mengakuinya sebagai prajurit yang layak dihormati. Kerumunan bersorak dalam perayaan. Sementara Lord Bertrand mengawasi dengan saksama di samping para pengawalnya. Dari jauh, Baye mengawasi segalanya dengan senyum tipis. Makhluk putih kecil itu berlari melintasi lantai arena. Saat matahari terbenam, para tentara bayaran mengangkat Attila ke bahu mereka dalam perayaan. Malam itu, terungkap bahwa atas permintaannya, para tentara bayaran telah secara resmi bergabung dengan pasukan Bertrand. Di sebuah kedai, semua orang bersulang untuk awal baru korps tentara bayaran kiri. Otto berteriak bahwa malam ini semuanya ditanggung oleh bos dan semua
orang harus makan sepuasnya dan bersyukur. Salah satu pria meminta lebih banyak makanan dan pemilik kedai setuju dengan sigap. Attila yang memegang makhluk kecil itu mengomentari betapa cepat semua orang pulih. Otto menyatakan bahwa pendekar pedang sejati menerima kekalahan dan menunjukkan loyalitas, tetapi ia dilarang minum. Ia mengeluh bahwa ia belum mendapatkan setetes pun sejak ia meninggalkan selnya. Anak buahnya menahannya saat ia mencoba meraih cangkir. 2 minggu kemudian, Attila sedang makan sate dan memperhatikan bahwa Otto telah pulih dengan baik. Pemilik kedai mendekat untuk menyapanya dan menyebutkan bahwa ia mendengar tentang partisipasi mereka dalam perang, mengatakan ia yakin mereka akan melakukan hal-hal besar. Attila bertanya dari mana ia mendengar itu. Pria itu menjawab bahwa salah satu tentara bayaran menyebutkannya dan memperingatkan bahwa minuman mulai menipis. Kemudian Attila memerintahkannya untuk tidak bergerak. Bingung, pemilik kedai bertanya ada apa dengannya saat Attila bangkit dari meja. Ia menyatakan bahwa pria ini bukanlah pemilik asli tempat itu. Pemilik kedai mempertanyakan apa yang dimaksud dengan itu. Attila menjelaskan bahwa ia tidak memiliki aroma seperti boneka. Ia kemudian menambahkan bahwa ini aneh bagi seseorang yang sedang memasak dan melayani semua orang. Akhirnya, Attila bertanya siapa atau apa dia sebenarnya. Tubuh pemilik kedai mulai berubah di depan mata Attila. Otto segera bergegas mendekat dan Attila bertanya siapa dia sebenarnya. Kemudian sosok bertopeng itu berkomentar bahwa dia pasti cukup terampil untuk melihat penyamarannya. Ia kemudian menyatakan bahwa mengetahui identitas aslinya tidak berarti apa-apa. Pria itu mengacungkan senjatanya dan mengatakan bahwa bagaimanapun juga, Attila akan pergi ke dunia selanjutnya. Ia menyerang, tetapi Attila menghindari pukulan itu. Pisau itu menghantam lampu gantung, memadamkan lampu kedai. Attila tetap waspada dalam kegelapan yang tiba-tiba. Otto berteriak bahwa itu benar-benar gelap, tetapi Attila menyuruhnya tenang. Ia menjawab bahwa tidak ada cara untuk tetap tenang dalam kegelapan dengan pembunuh bayaran berkeliaran. Tepat saat itu, musuh muncul di belakang Otto dan mencoba menyerangnya. Pada detik terakhir, Attila menariknya keluar dari jangkauan pukulan itu. Ia kemudian menyuruh rekannya untuk diam dan tetap di sudut. Kemudian ia menoleh ke musuh dan menyebutnya pembunuh bayaran yang berspesialisasi dalam penyamaran. Attila menyatakan ia bisa mengidentifikasinya dari fisik dan kekuatannya, mengungkapkan dia adalah Rashid, pembunuh bayaran kelas 2. Pria bertopeng itu hanya menatapnya, mengambil kuda-kuda bertarung. Setelah beberapa saat, Attila bertanya apakah dugaannya benar. Rashid lenyap dari pandangannya dalam sekejap. Namun, Attila mencegatnya dari belakang, menekan pedang ke lehernya dan menuntut. Untuk mengetahui dari mana ia mendengar hal itu, ia berjanji akan membunuhnya tanpa rasa sakit jika ia menjawab dengan jujur. Alternatifnya, katanya, adalah kulitnya dikupas perlahan dalam penderitaan. Rashid mempertanyakan apakah ia benar-benar bisa melakukan itu hanya dengan gagang pedangnya. Pembunuh itu mencoba bergerak untuk menyerang, tetapi ia berhenti di tengah gerakan. Sebuah proyektil dilemparkan dan Attila dengan cepat menghindar ke samping. Pedang itu menghantam wajah musuh, membelah topeng menjadi 2. Saat penyamaran yang rusak jatuh ke lantai, Rashid mundur. Sekarang dengan wajah terbuka, ia bertanya bagaimana Attila berhasil membaca gerakannya dalam gelap. Attila hanya menjawab bahwa itu karena bau hasyis. Rashid mengulangi kata-kata itu dengan tidak percaya. Kemudian Attila mengungkapkan bahwa aroma tersebut melekat betapapun samar pada senjata tersembunyinya. Pembunuh itu bertanya apakah semua gerakannya terbaca hanya oleh aroma. Ia kemudian jatuh berlutut dan mengakui kekalahan. Rashid kemudian bersiap untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan pedangnya. Sebelum ia bisa, sebuah tangan terulur dan menghentikannya. Attila menghentikannya dan bertanya tentang Kasub. Terkejut, Rashid menuntut untuk mengetahui mengapa ia mengetahui nama putranya. Attila hanya menjawab bahwa ia tidak bisa menjelaskan. Narasi mengungkapkan bahwa Kasub adalah putra kesayangan Rashid dan bahwa di masa depan ia akan menjadi sekutu kuat Charles. Putus asa, Rashid memohon agar mereka tidak menyentuh anak itu, mengatakan ia akan melakukan apa saja. Kemudian Attila menyatakan hanya ada satu syarat. Pembunuh itu bertanya apa itu. Ia memerintahkan Rashid untuk menjadi anjingnya. Attila menyuruhnya untuk tidak khawatir dan hanya melakukan apa yang diperintahkan. Tanpa ragu-ragu, pembunuh itu berlutut menyatakan bahwa kontrak seorang prajurit adalah mutlak. Ia mengatakan ia akan menghubunginya nanti. Kemudian Rashid mulai menggonggong. Attila menyuruhnya berhenti, mengatakan ia tidak harus melakukannya secara harfiah. Otto dan anak buahnya terkejut oleh kebisingan yang tiba-tiba. Dari kejauhan, bayi Elizabeth menyaksikan pemandangan itu dan bertanya-tanya apa yang sedang mereka lakukan. Ia mempertanyakan apakah ini semacam ritual yang didedikasikan untuk dewa yang tidak dikenal. Namun, ia mengesampingkan pertanyaan itu, penasaran dan menantikan apa yang akan terjadi dengan sekutu barunya. Musim semi berakhir. Semua orang menjalani pelatihan intensif. Pada suatu hari musim panas di selatan benua, kavaleri maju. Sebuah kota muncul dalam api selama serangan kekerasan. Perang telah dimulai dan kedatangan ksatria dengan baju zirah lengkap diumumkan. Mereka diidentifikasi sebagai kelompok tentara bayaran singa emas yang dipimpin oleh Charles Einhard. Sekelompok penombak berbaris dalam formasi. Panji-panji perang naik di seluruh medan perang. Kavaleri menyerbu ke depan dengan kecepatan tinggi. Seorang komandan meneriakkan perintah yang menuntut anak buahnya melenyapkan semua pengecut gas
Gaskonia. Tepat setelah itu, prajurit lain meraung agar mereka menunjukkan kekuatan. Aquitania. Ia memerintahkan mereka untuk membunuh semua orang, tetapi kepalanya tertebas bersih saat itu juga. Anak buahnya meneriakkan nama komandan mereka yang jatuh. Pada saat itu, mereka melihat kapal terbang ke arah mereka. Senjata itu menghantam tanah saat sosok tunggal menerjang ke depan dengan menunggang kuda. Para prajurit bertanya-tanya apakah tentara Gaskonia menyerang dengan kekuatan penuh. Namun, salah satu dari mereka menyadari bahwa hanya satu orang yang menyerang sendirian. Attila dengan putus asa mencoba mengendalikan kudanya yang keras kepala. Meski begitu, hewan itu menerobos masuk ke barisan musuh, menjatuhkan beberapa tentara. Di tengah kekacauan, ia berputar dan menyerang dengan senjatanya. Attila berkomentar bahwa ini bukan rencana yang sebenarnya, tetapi tidak ada pilihan lain sekarang. Ia menyerang seorang satria musuh, menyesali bahwa ia tidak ingin menarik begitu banyak perhatian. Salah satu tentara menyebutnya iblis, berteriak bahwa ia bukan manusia. Melihat ini, komandan memerintahkan mundur total. Para tentara mulai melarikan diri dengan menunggang kuda. Attila, bagaimanapun, tidak berniat membiarkan mereka melarikan diri. Ia mengambil seikat tombak dari tanah. Ia kemudian bersiap untuk melemparkannya. Skill lempar tombak diaktifkan. Senjata itu terbang menuju musuh yang melarikan diri. Salah satu kuda tentara terkena lebih dulu. Beberapa saat kemudian, para pria tertusuk oleh tombak. Penunggang dan tunggangan mereka jatuh ke tanah bersama-sama. Attila menyerbu ke depan dengan kudanya, berteriak, "Serang!" Anak buahnya mengikuti, mendesaknya untuk tidak maju sendirian. Otto kemudian menyadari pertarungan telah dimulai. Musuh-musuhnya mengenalinya sebagai Otto, si pedang raksasa dari korps tentara bayaran. Kiri. Dengan itu, mereka menyimpulkan bahwa sang Algojo, Attila, pasti juga hadir. Di bawah komando Attila, kelompok tentara bayaran kiri maju dengan cepat, setiap anggota memainkan peran mereka. Mereka bersiap untuk pertempuran mendatang melawan pria itu. Sementara itu, di tempat lain, upacara penobatan sedang berlangsung di katedral. Count Aku de Aule menerima gelarnya. Charles Einhard berlutut. Ia ditugaskan untuk melindungi rakyat dan bertindak sebagai pelindung mereka. Para wanita yang hadir mengomentari penampilannya. Mereka berkomentar dengan kagum bahwa ia baru berusia 18 tahun. Dua bangsawan, bagaimanapun, tidak bisa menerima bahwa orang biasa telah menjadi ksatria dan mulai mengkritik asal-usulnya yang rendah. Salah satu dari mereka menyarankan Charles tidak lebih dari tumbal manusia yang dimaksudkan untuk melayani sebagai perisai bagi para bangsawan sejati. Tepat saat itu, seseorang menepuk bahu bangsawan tersebut. Seorang pria berotot mendekat dan berkomentar bahwa berbicara buruk tentang orang lain bukanlah ide yang baik. Ruach, kapten unit serangan khusus, menambahkan bahwa berbicara buruk tentang Charles jauh lebih buruk. Marah, bangsawan itu menuntut untuk mengetahui siapa dia, menyatakan bahwa dia adalah seorang baron. Pria lain dengan cepat melangkah maju dan meminta maaf kepada Baron Ruach atas ketidakhormatan rekannya. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Pippen, wakil kapten kelompok tentara bayaran Singa Emas. Baron mengabaikan perkenalan itu dan bertanya bagaimana Pippen tahu siapa dia. Pippen dengan tenang menjawab bahwa setiap orang yang menghadiri upacara telah diidentifikasi. Terkejut, bangsawan itu bertanya apakah mereka benar-benar menghafal semua 800 tamu. Ia kemudian menyimpulkan itu pasti gertakan khas orang kelas bawah. Pippen meminta maaf atas gangguan tersebut dan berbalik untuk pergi. Namun, Baron menghentikannya, bertanya apakah rakyat biasa bisa menyinggung bangsawan dan pergi begitu saja. Dengan segala hormat, Pippen menjelaskan bahwa Ruach hanya memperingatkannya agar tidak menghina Charles. Ia menambahkan bahwa menghina ksatria tanpa alasan adalah ilegal. Ia kemudian menyatakan bahwa Baron itu sendiri tidak akan pergi tanpa hukuman. Bangsawan itu menyebutnya pengganggu dan menyuruhnya pergi. Pippen meminta maaf dan pergi. Malam itu, ia berhenti saat berjalan melalui hutan. Memperhatikan serangga mendarat di lengannya, ia berkomentar tentang kecepatan luar biasa makhluk itu. Charles bertanya apa yang ada di pikirannya dan Pippen menjawab bahwa upacara telah selesai dan mereka akan menuju pertempuran besok. Charles menasihatinya untuk membiarkan orang bodoh yang tidak melakukan apa-apa itu bicara. Ia menyatakan bahwa ia akan menaklukkan bangsa ini dan tidak akan membiarkan siapapun tidak menghormatinya atau rekan-rekannya. Pippen setuju, mengatakan itu sebuah janji. Charles mengonfirmasi komitmen tersebut dengan tos tinju. Kemudian Pippen menyebutkan bahwa ia telah menerima intel tentang tentara bayaran yang sangat kuat di Gaskanu. Ia menjelaskan bahwa pria itu tampaknya memiliki kekuatan yang sebanding dengan Charles Einhard sendiri. Charles mempertanyakan apakah tentara bayaran itu benar-benar sekuat itu. Dengan senyum percaya diri, ia mengatakan ia tidak sabar untuk bertemu dengannya di medan perang. Otto bertanya kepada Attila apakah ia bisa melihat ruang bawah tanah di langit. Prajurit muda itu tampaknya tidak mengerti pertanyaannya. Jadi Otto menjelaskan bahwa itu karena Attila memiliki pemahaman sempurna tentang camp musuh dan kekuatan pasukan mereka, tetapi Attila menyangkal memiliki kemampuan seperti itu. Saat anak buahnya merayakan, Otto mengklaim ini berarti langit ada di pihak mereka. Attila, bagaimanapun, merenung dalam diam tentang iman seorang mantan bandit. Ketika dipanggil mantan ksatria, ia menjawab bahwa ia tidak pernah memegang gelar bangsawan apapun. Attila kemudian menyatakan bahwa jelas langit tidak ada di pihak mereka. Ia hanya memahami aliran medan perang dan ia harus bertindak tanpa mengubah jalurnya yang asli agar Charles dapat menemukan alam peri dengan aman. Tiba-tiba langit menjadi gelap, meninggalkan Otto terpana oleh perubahan mendadak. Attila mendongak dan bertanya-tanya apakah itu semacam pertanda. Gerhana mulai terbentuk di langit. Ia menyaksikan fenomena itu dan berkomentar bahwa ia tidak menulis adegan seperti ini di karya aslinya. Rashid berlutut dan melaporkan bahwa kelompok tentara bayaran Singa Emas akan membagi kekuatannya menjadi 2 dalam 5 hari. Attila menyadari bahwa
bahwa Charles akhirnya mulai bergerak. Ia mengatakan ia mengerti dan menyuruh Rashid untuk melanjutkan pekerjaan yang baik. Pasukan Gaskonia seharusnya bergabung dalam perang, tetapi Blato dikalahkan. Karena itu, kekuatan militer Gascano menjadi sangat tidak mencukupi. Jika keadaan terus seperti ini, pertempuran akan berakhir sebelum Charles menemukan alam peri. Attila memanggil Otto, yang bertanya apakah ia membutuhkan sesuatu. Tidak ingin membiarkan cerita yang ia ciptakan menjadi lebih terdistorsi, ia mengumumkan mereka akan menyerang kelompok tentara bayaran Singa Emas. Otto meminta waktu sejenak, mempertanyakan apakah ia mendengar targetnya dengan benar, dan Attila membenarkan. Tentara bayaran itu memperingatkan bahwa desas-desus mengatakan kelompok itu memiliki lebih dari 100 orang, tetapi prajurit muda itu menjawab bahwa ia sudah tahu. Otto mencengkeramnya dan memperingatkan bahwa pemimpin mereka, Charles, berbahaya dan sekuat dirinya. Sebagai tanggapan, Attila hanya bertanya apakah ia tidak akan bergabung. Otto mengonfirmasi ia akan bergabung dan disuruh bersiap. Ia berargumen bahwa persiapan akan memakan waktu setidaknya 10 hari untuk mengumpulkan baju zirah, makanan, dan senjata. Ia juga menunjukkan bahwa tentara bayaran masih membutuhkan lebih banyak pelatihan. Meski begitu, Attila memerintahkan mereka untuk segera berangkat. Bingung, Otto bertanya apa sebenarnya arti segera. Dengan senyum, Attila mengklarifikasi bahwa 3 mantan ksatria bersama dirinya dan Otto akan berangkat sekarang. 5 hari kemudian, pertempuran berkecamuk di front selatan. Pippin dan pasukannya bereaksi kaget terhadap apa yang mereka lihat di medan perang. Ia mengklaim tidak mendengar apapun tentang ini. Seorang pria mengumumkan bahwa suku Serigala Hitam telah tiba untuk memperkuat Gascano saat mereka maju melewati ksatria yang gugur. Pippin bersiap dengan tentara yang tersisa untuk menghadapi prajurit yang mendekat. Salah satu orang barbar menyerang dan menjatuhkan seorang ksatria. Prajurit yang sama kemudian menyerbu ke depan dan mengalahkan prajurit lain. Di akhir konfrontasi, Pippin dan rekan-rekannya terbaring di tanah. Kemudian di dalam tenda kem kelompok tentara bayaran Singa Emas, Charles memberitahu anak buahnya bahwa suku Serigala Hitam muncul di front selatan hari ini. Salah satu ksatria bertanya apakah suku prajurit itu benar-benar bersekutu dengan Gascano. Ia mengonfirmasi, menjelaskan bahwa mereka dengan cepat memperluas pengaruh mereka dengan momentum yang ganas. Tetap saja, Charles melihat ini sebagai kesempatan untuk meraih prestasi militer. Ia kemudian mengumumkan bahwa tujuan unit pertama telah berubah dan memerintahkan mobilisasi segera ke garis depan. Anak buahnya termasuk Pippin dan Ruach merespons perintah tersebut dengan cepat. Pippin melaporkan bahwa unit pertama siap untuk berangkat. Charles berterima kasih padanya dan meninggalkan unit kedua di bawah komandonya. Ia kemudian menoleh ke anak buahnya dan memerintahkan unit pertama untuk maju. Sebelum pergi, ia meminta Pippin untuk tidak mati. Ia menjawab untuk tidak menyebutkan hal-hal yang tidak akan terjadi. Ruach mendekat dan menyatakan bahwa mengkhawatirkan Pippin tidak perlu. Charles kemudian memerintahkan Ruach untuk melindungi dirinya sendiri juga, dan ia menjawab bahwa ia mengandalkan pemimpinnya. Dengan tekad, Charles menyatakan mereka akan meraih prestasi dan bangkit di negara ini. Anak buahnya, termasuk Pippin dan Ruach, menunjukkan dukungan segera. 4 sosok berjalan menjauh ke dalam kegelapan. Pippin menoleh ke tentaranya dan meminta mereka untuk berangkat mencari kepala komandan musuh. Saat mereka bersiap untuk pergi, ia melihat gerakan mendadak. Attila melompat dari hutan ke arah 2 ksatria. Sambil mengacungkan senjatanya, ia mengumumkan bahwa ia akhirnya menemukan mereka. Pippin bergerak cepat untuk mencegat serangan Attila. Adegan kembali ke 5 hari lalu saat gerhana. Otto mempertanyakan apakah benar-benar mungkin menyerang Singa Emas hanya dengan 5 ksatria. Attila, bagaimanapun, hanya menyuruhnya cepat dan bersiap. Saat mengasah pedangnya, ia menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk mengubah jalannya perang adalah dengan mengurangi kekuatan militer Singa Emas. Ia menambahkan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka memanfaatkan ketidakhadiran Charles. Kembali ke masa sekarang, serangan mendadak Attila mengenai Pippin. Wakil kapten terlempar ke belakang oleh kekuatan benturan itu. Attila kemudian menyuruhnya untuk bersikap tenang. Ksatria dari unit kedua segera mengelilinginya. Bersembunyi di balik semak-semak, Otto dan anak buahnya menjadi khawatir dan menyarankan untuk campur tangan. Ia menghentikan mereka, menyatakan bahwa rencana akan hancur jika mereka meninggalkan posisi mereka, membuat yang lain bingung. Otto kemudian mengklarifikasi bahwa strateginya adalah menyaksikan Attila mengalahkan prajurit musuh sendirian. Attila berkomentar bahwa rencana aslinya hanya untuk menyerang Pippin dan mundur. Namun, ia menyadari situasi tidak akan sesederhana itu. Para ksatria maju ke arahnya dan ia bersiap untuk bertarung. Attila melompat dan memutar senjatanya di udara. Dengan satu gerakan, ia menyerang beberapa ksatria sekaligus. 3 dari mereka menyerang tempat di mana ia berada beberapa saat sebelumnya. Pippin memperhatikan gerakan itu dan memperingatkan serangan dari atas. Attila mempersiapkan diri dan memberikan pukulan langsung ke tanah. Dampaknya menyebabkan ledakan tanah yang dahsyat. Gelombang kejut menyebar ke seluruh area. Dari tempat persembunyiannya, Otto berkomentar bahwa semuanya berjalan tepat seperti yang direncanakan. Debu mulai mereda, memperlihatkan tubuh para ksatria yang terlempar ke udara. Pippin berada di tanah, pedangnya di sampingnya. Ruach memposisikan dirinya di depan untuk melindunginya dan wakil kapten menyadari betapa seriusnya situasi tersebut. Kapten unit serangan menyatakan ia akan melindunginya seperti yang dijanjikannya kepada Charles. Pippin meneriakkan nama Ruach. Ia menoleh dan berjanji untuk melindunginya seperti ia akan melindungi keluarga yang telah ia pelajari untuk dihargai. Kenangan
indah bersama rekan-rekannya dan Charles melintas di benaknya. Ia menyatakan bahwa keluarga adalah sesuatu yang layak dipertahankan. Saat ia mengangkat perisainya, Roach bersiap untuk bertarung. Ia fokus sepenuhnya pada pertempuran yang mendekat. Kemudian ia menyatakan dirinya sebagai perisai dan menghadapi Attila. Attila memujinya, mengatakan dia mengesankan. Roach bertanya apakah dia orang yang mereka sebut pria pembantaian. Prajurit muda itu menjawab sepertinya dia mulai mendapatkan gelar. Itu, ia memperkenalkan dirinya sebagai Roach, kapten unit serangan. Dengan tekad, ia menyatakan akan mengalahkannya. Attila hanya tersenyum sebagai tanggapan. Roach menyerbu ke depan dengan teriakan perang. Ia melompat ke udara dan menyiapkan serangannya. Namun, Attila bereaksi lebih dulu, melompat untuk pukulan yang menghancurkan. Ia turun dengan senjata siap, menyerang Roach langsung. Kapten dari unit serangan mencoba bereaksi terhadap benturan itu. Pippen meneriakkan nama rekannya. Roach terlempar ke belakang, kalah. Attila berbalik dan menyatakan itu seharusnya sudah cukup. Pippen mengenalinya sebagai pria pembantaian. Ia membandingkannya dengan Charles dalam kekuatan. Namun, ia segera menyadari dia bahkan lebih kuat. Pippen memahami bahwa Attila akan menjadi hambatan besar bagi singa emas. Dengan itu, ia memerintahkan anak buahnya untuk membentuk dinding perisai pertahanan. Para prajurit dengan cepat berorganisasi dalam formasi di sekelilingnya. Attila berkomentar bahwa seperti yang diharapkan dari Pippen, dia bisa menggerakkan 100 orang dengan satu perintah. Moral para prajurit yang tadinya jatuh langsung bangkit. Pemanah mengambil posisi mereka dan bersiap untuk menyerang. Kemudian Pippen memerintahkan mereka untuk menembak. Pippen memerintahkan garnisun untuk membentuk dinding perisai. Para prajurit bersatu dalam formasi defensif, menggabungkan tombak dan perisai. Dari kejauhan, Otto dan anak buahnya menyaksikan, bertanya-tanya betapa berbahayanya taktik itu. Attila segera mengenali formasi itu sebagai phalanx. Ini adalah strategi di mana tentara menumpuk perisai mereka dan maju sebagai satu tubuh. Meskipun sederhana, itu memungkinkan semua orang untuk mempertahankan diri pada saat yang sama. Itu juga memungkinkan serangan terkoordinasi. Ini adalah taktik paling efektif melawan musuh yang tidak terorganisir. Otto panik, memperingatkan bahwa mereka maju ke arah mereka. Mendengar ini, prajurit muda itu berteriak agar anak buahnya mengangkat perisai mereka juga. Sistem layar mengaktifkan skill pendukung deteksi taktik. Attila memperingatkan bahwa hujan panah akan segera turun. Para tentara phalanx mengangkat perisai mereka di atas kepala. Panah menghujani formasi, terhalang oleh pertahanan yang padat. Attila menatap dinding perisai yang sepenuhnya membatalkan serangan itu. Otto terkejut melihat bahwa seperti yang diperingatkan, panah benar-benar datang. Kemudian ia bertanya apa proyektil mendekat yang lebih tebal itu. Salah satunya menghantam tanah dan meledak dengan kekuatan. Sambil menggendong anak buahnya di punggung, Attila berlari menembus hutan, menyuruh mereka untuk bertahan. Ia menyebutkan dia sudah mengurangi kekuatan singa emas dan ingin mundur. Namun, dengan busur-busur itu, tidak ada celah untuk melarikan diri. Ia kemudian menyuruh anak buahnya untuk turun. Mereka mempertanyakan tindakannya, mengira mereka sedang ditinggalkan. Attila membantahnya dan hanya melemparkan mereka dengan hati-hati ke tanah. Setelah itu, ia berbalik dan mengatakan ia akan menghentikan mereka. Pippen memerintahkan tentaranya untuk tidak membiarkannya melarikan diri dan menembak untuk menjatuhkannya. Rentetan panah baru ditembakkan ke arahnya. Attila berlari langsung menuju proyektil tersebut. Anak buahnya menyaksikan pemandangan itu dan berteriak cemas tentang panah itu. Ia memutar senjatanya di udara, menangkis semua tembakan. Panah-panah itu terpukul menjauh dan dikirim terbang. Ia kemudian terus maju, menghindari setiap serangan di udara. Pippen dan para prajurit menyaksikan kemajuannya dengan tidak percaya. Wakil kapten bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa menangkis 100 panah dan tetap datang. Ia bertanya pada dirinya sendiri makhluk macam apa yang dihadapinya. Attila hanya tersenyum saat menyiapkan senjatanya. Dengan teriakan, ia melemparkan kapak yang berputar. Proyektil itu terbang dengan kecepatan tinggi menuju phalanx. Senjata itu menghantam barisan perisai pertama. Itu merobek tentara dan pertahanan seolah-olah tidak ada perlawanan. Kemudian kapak itu kembali, berputar kembali ke arah Attila. Terluka, Pippen mundur, memegangi lengannya. Ia menyadari formasi yang disempurnakan selama bertahun-tahun dihancurkan oleh satu lemparan. Para prajurit yang selamat menatap Attila, yang sekarang berdiri di kejauhan. Wakil kapten diam-diam meminta maaf kepada Charles. Kemudian ia jatuh berlutut, menyatakan perjalanannya berakhir di sini. Pippen menundukkan kepalanya, menunggu pukulan terakhir. Namun, Attila hanya berkomentar bahwa itu adalah pertarungan yang menyenangkan. Ia kemudian berbalik dan mulai berjalan pergi. Pippen mengawasinya pergi dan berteriak frustrasi. Otto berkomentar bahwa sungguh, dia benar-benar berpikir ia akan mati. Tepat setelah itu, ia berteriak bahwa bos harus menggendong mereka mulai sekarang. Attila bertanya apa yang dia bicarakan. Ia kemudian mengumumkan ia akan memulai kembali pelatihan semua orang dari awal, mengejutkan tentara bayaran itu. Seekor burung terbang ke arahnya dan mendarat di lengannya. Dengan burung di bahunya, ia menerima pesan dan menyadari itu dari Rashid. Attila tiba-tiba memutar kudanya, meninggalkan anak buahnya. Otto bertanya kemana ia pergi. Tanpa menjawab, ia berkuda dengan kecepatan tinggi menembus hutan. Di tempat lain di medan perang, Charles menghadapi Munzuk yang akan memulai pertempuran besar. Pesan itu mengatakan untuk segera pergi ke wilayah Gaen. Saat Charles menuju lokasi kepala
suku Munzuk, Attila bertanya-tanya mengapa suku serigala hitam ada di medan perang. Ia tidak ingat menulis adegan seperti itu di cerita asli. Ingatan muncul menunjukkan Munzuk memujinya sebagai putra. Segera setelah itu, ia ingat kepala suku memintanya untuk lebih bahagia. Attila berteriak saat ia terus berkuda. Ia berjanji akan menyelamatkannya dengan cara apapun dan memintanya untuk bertahan. Adegan kemudian beralih ke suku serigala hitam. Serangan kekerasan sedang berlangsung, memercikan darah ke tanah. Charles Einhard mendekati seorang prajurit yang jatuh dan menuntut agar ia menjawab. Ia kemudian bertanya apakah dia mengenal prajurit barbar yang memegang kapak besar. Pria itu mengklaim ia tidak mengenal siapapun dengan deskripsi itu. Charles berbalik dan berkomentar bahwa itu memalukan. Sambil memegang pedangnya, prajurit yang terluka itu menyuruhnya menunggu. Kemudian Charles mempertanyakan apakah ia benar-benar baru saja menyuruhnya menunggu. Ia menyatakan bahwa orang barbar adalah musuh Aquitania. Para prajuritnya langsung setuju. Charles melanjutkan, menyatakan mereka meluncurkan serangan mendadak dan membunuh banyak rekan-rekannya. Para pria mendukungnya lagi dengan teriakan. Dengan pedang kerangkat, ia mengklaim ia tidak akan membiarkan satupun orang barbar hidup. Sebuah suara memotongnya, memerintahkannya untuk menunggu. Charles berbalik dan berkata ia tidak mengharapkannya datang ke sini. Kepala suku Munzuk kemudian menampakkan diri di depannya. Prajurit legendaris yang dikenal sebagai Dewa Marsal itu memposisikan diri untuk bertarung. Charles menganalisis bahwa serangan yang didasarkan hanya pada kekuatan selalu membutuhkan persiapan. Ia percaya ia memiliki peluang bagus jika ia menyerang saat Munzuk mengangkat kapaknya. Namun, kepala suku itu memukulnya lebih dulu, mengirimnya terbang. Munzuk melanjutkan serangan dengan pukulan kuat. Charles memblokir dengan pedangnya, memperhatikan kecepatan lawannya yang absurd. Munzuk menyebutnya amatir karena menerima pukulan dari samping. Ia kemudian menyerbu ke depan dengan pukulan. Dampaknya menghantam sisi tubuh Charles. Ia terlempar kembali oleh kekuatan pukulan tersebut. Munzuk maju lagi dengan kapak. Kepala suku itu terkejut melihat Charles memblokir serangannya 2 kali. Setelah mendarat, Charles mengumpulkan energi di tangannya. Munzuk, bagaimanapun, menyadari kaki lawannya tidak stabil, jadi ia melompat ke arahnya. Ksatria itu mendongak menghadapi serangan yang akan datang. Munzuk menyebutnya tidak berpengalaman dan mengangkat kapaknya untuk pukulan terakhir. Bilah itu turun ke arahnya. Pada saat itu, beberapa proyektil ditembakkan dengan kecepatan tinggi. Charles memukul Munzuk dengan serangan itu. Kepala suku itu tertusuk di beberapa bagian tubuhnya. Meski begitu, ia tetap berdiri, bereaksi dengan terkejut. Munzuk menatap luka di dada dan bahunya. Charles kemudian mengangkat pedangnya, menyiapkan serangan baru. Beberapa notifikasi naik level muncul secara berurutan. Akhirnya, Charles menyatakan bahwa semakin ia bertarung, semakin kuat dia menjadi. Charles Einhard bersiap menghadapi Munzuk. Kepala suku serigala hitam berkomentar bahwa tekanan dari pedang telah meningkat, merasa situasinya menarik. Ia kemudian mengangkat kapaknya dan menyatakan setidaknya ia tidak akan bosan. Charles memperhatikan setiap gerakan lawannya dengan cermat. Munzuk menghantam tanah dengan kekuatan penuh. Gelombang kejut yang dihasilkan melempar Charles ke belakang. Ia mengenali teknik itu sebagai bilah vakum. Munzuk maju dengan ayunan samping yang dahsyat. Charles melompati serangan itu, nyaris lolos dari jangkauannya. Munzuk memuji bacaannya pada pukulan itu, tetapi menekannya dengan serangan baru. Charles mendapati dirinya menghadapi serangan 3 kali lipat yang datang ke arahnya. Pukulan itu menghantam tanah, menghancurkan segala sesuatu di sekitar. Munzuk terkejut untuk melihat bahwa seseorang selain Awashi menahan serangan itu. Di tengah debu, pedang besar terungkap. Charles Einhard muncul tanpa cedera, memegang senjatanya dengan kuat. Kepala suku itu tidak percaya semua pukulan diblokir. Dengan senyum percaya diri, Charles mengumumkan gilirannya sekarang. Ia kemudian bersiap untuk serangan balik. Charles mengangkat pedang di atas kepalanya dan memberikan pukulan kuat ke bawah. Serangan itu menghantam Munzuk tepat. Charles Einhard tetap berdiri saat lawannya jatuh ke tanah. Ia menyatakan kekalahan Munzuk dan menuntut untuk mengetahui di mana si pembantai. Kepala suku itu merespons hanya dengan tawa. Charles mempertanyakan alasan reaksi itu. Jatuh, Munzuk menunjuk dan menyuruhnya melihat ke belakang. Charles berbalik untuk melihat apa yang mendekat. Attila kemudian mendarat di medan perang dan menyatakan ia tiba tepat pada waktunya. Ia menuntut agar Charles menjauh dari ayahnya. Charles segera mengenalinya sebagai si pembantai. Attila maju dan memerintahkannya untuk menyingkir atau dia akan dilempar ke samping. Charles, bagaimanapun, hanya menantangnya untuk mencoba. Kedua senjata berbenturan dalam sekejap. Kedua prajurit menguji kekuatan mereka dalam konfrontasi langsung. Dampak dari tabrakan menghasilkan gelombang kejut yang dahsyat. Bila Charles mendorong kapak Attila ke belakang, tiba-tiba Attila merasakan sakit yang luar biasa di kepalanya. Jendela peringatan muncul, memberitahunya bahwa ia telah bertemu dengan protagonis cerita, Charles Einhard. Segera setelah itu, notifikasi mengumumkan aktivasi program perlindungan penulis. Attila lumpuh saat sistem aktif. Kemudian, otoritas kedua yang disebut mata pikiran dibuka untuknya. Jendela peringatan mengumumkan bahwa program perlindungan penulis sedang diaktifkan. Pada saat yang sama, otoritas kedua yang disebut mata pikiran dibuka. Attila bertanya-tanya apa sebenarnya mata pikiran itu. Tanpa memberinya waktu untuk berpikir, Charles menekan maju untuk melanjutkan serangan. Ia menyadari ini bukan saatnya untuk terganggu. Ia kemudian mengincar langsung bahu lawannya. Attila terkejut dengan gerakan mendadak itu. Meski begitu, ia berhasil menghindari
pukulan itu pada detik terakhir. Satria itu tertegun oleh penghindaran yang tidak terduga. Dengan senyum tipis, Attila menunjukkan dia terkesan. Ia memahami bahwa persepsi yang meningkat ini adalah efek dari mata pikiran. Jendela baru muncul menampilkan kekuatan tempur Charles sebagai 500. Attila mencatat bahwa nilai ini 100 poin lebih tinggi daripada dalam cerita aslinya. Tak lama setelah itu, angka tersebut naik menjadi 503. Ia memperhatikan kekuatan lawannya meningkat lagi. Menghadapi ini, ia mulai bersiap berdasarkan informasi baru. Jendela sistem lain mengungkapkan kekuatan tempur Attila adalah 800. Dengan ini, ia menyimpulkan bahwa memperpanjang pertarungan bisa menjadi masalah. Charles Einhard bergegas maju dengan kecepatan tinggi untuk menyerang. Ia kemudian memutuskan untuk mengeksploitasi celah pada lawannya. Attila terkejut dengan kecepatan serangan tersebut. Ia menangkis pukulan itu dan menyadari kecepatan pedang juga meningkat. Charles memutuskan untuk merobek senjata dari tangannya, jadi ia menyerang kapal Attila secara langsung. Ia menyadari serangan datang tepat pada saat ia merumuskan gerakannya. Satria itu mempertahankan ofensif dengan serangan yang sangat tepat. Bila itu menggores tubuh Attila, ia dengan cepat pulih dan menyatakan pertarungan belum berakhir. Matanya fokus untuk menemukan celah. Memanfaatkan celah terkecil, Attila melakukan serangan balik. Charles tertangkap basah oleh reaksi yang tidak terduga. Attila mencegat bilah itu dan mencengkeram pergelangan tangan lawannya. Ia kemudian memutar lengannya dengan kuat. Dengan gerakan cepat, ia melempar Charles ke atas bahunya. Attila bersiap untuk pukulan terakhir. Kemudian ia melancarkan tendangan kuat langsung ke dada Satria itu. Pukulan itu mendarat tepat. Saat mendarat, ia menyatakan pertarungan berakhir. Darah Charles menetes ke tanah. Meski begitu, Satria itu bangkit terluka, tetapi masih mau bertarung. Attila bereaksi, menyadari lawannya masih berdiri. Jendela sistem menunjukkan bahwa kekuatan tempur Charles telah mencapai 800. Angka tersebut naik menjadi 810 tak lama setelah itu. Ia menyadari nilai itu terus naik tanpa henti. Pertumbuhan kekuatan berakselerasi. Attila tersenyum, mengakui kekuatan protagonis yang dia ciptakan sendiri. Charles Einhard maju lagi, senjata di tangan. Kehadirannya sekarang sangat luar biasa. Attila mengawasinya dengan saksama, mengetahui pria ini istimewa. Semakin mereka bertukar pukulan dan semakin Attila menghindari serangan, semakin kekuatan Charles meluap. Dengan senyum penuh tekad, ia memutuskan untuk mengerahkan semua kemampuannya. Ia kemudian melompat ke udara untuk serangan yang menentukan. Namun, tebasan mengenainya langsung di dada. Meski terluka, ia bersumpah ia akan mengalahkan Charles. Charles kemudian menyatakan bahwa ia akan mengikuti jalan raja tertinggi. Ia menerjang ke depan dengan serangan paling kuatnya. Bila itu memotong dalam ke dada dan wajah Attila. Dampak dari pukulan terakhir menghancurkan lanskap di sekitarnya. Charles Einhard menyaksikan asap perlahan menghilang. Berbaring di tanah, Munsuk menyaksikan pemandangan itu dalam diam. Charles berbalik saat ia merasakan kehadiran yang berbeda. Gelombang energi dengan keras mendorongnya kembali. Ia tidak percaya lawannya selamat. Namun, Attila bangkit dari reruntuhan. Dengan senyum teguh, ia menghadapi Charles sekali lagi. Saat mata mereka bertemu, Attila memperingatkannya bahwa dia datang. Insting Charles berteriak, "Bahaya!" Attila kemudian menghantamkan tinjunya ke tanah, mengangkat tirai debu dan puing-puing. Terkejut oleh tindakan itu, Charles mendongak. Kemudian Attila menendang pedang Satria yang jatuh ke arahnya. Senjata itu menghantam tanah dan menyebabkan ledakan besar. Di tengah asap, Charles mengeluh bahwa ia tidak bisa melihat apa-apa. Attila muncul di belakangnya, siap menyerang. Ksatria itu berputar dengan cepat untuk mempertahankan diri. Attila memberikan pukulan palu dua kepalan tangan. Dampaknya mendarat tepat di dada Charles. Maju dengan pukulan lain, Attila menyuruhnya memakan ini dan pergi tidur. Charles memutar tubuhnya untuk mencegat serangan yang mendekat. Dalam gerakan yang sama, ia meraih gagang pedang di tanah. Ia dengan cepat memblokir tinju Attila. Attila bereaksi. Terkejut oleh pertahanan yang tidak terduga. Tersenyum, Charles bertanya apakah dia baru saja menyadarinya. Jendela sistem mengungkapkan kekuatan serangannya telah mencapai 900 dan Attila mencatatnya masih naik. Charles menerjang dengan pedangnya, tetapi Attila memblokir pukulan itu dengan lengannya. Kekuatan serangan naik menjadi 901. Attila didorong mundur oleh kekuatan benturan itu. Meteran terus naik, mencapai 902. Keduanya bertukar urutan pukulan yang cepat dan intens. Kekuatan Charles tumbuh tanpa tanda berhenti. Ksatria itu menyerbu, berteriak agar lawannya mati. Attila terlempar kembali oleh ofensif yang keras. Meski begitu, ia mengepalkan tinjunya, siap untuk melawan. Attila maju dengan pukulan, bertekad untuk mengakhiri pertarungan. Tinjunya bertabrakan langsung dengan bilah pedang Charles. Dampaknya meretakkan senjata itu. Dengan teriakan, Attila melepaskan kekuatan penuhnya. Pukulan itu menghancurkan pedang dan mengirim Charles terbang. Gelombang kejut dari serangan itu membekukan medan perang. Charles Einhard jatuh ke tanah, tidak dapat melanjutkan pertarungan. Attila tetap berdiri, terengah-engah setelah kemenangannya. Medan perang menjadi sunyi setelah konfrontasi. Ia mendekati Munsuk dan bertanya apakah ayahnya baik-baik saja. Munsuk mengatakan dia baik-baik saja dan menyuruhnya untuk tidak khawatir. Attila membantunya berdiri dan menerima ucapan terima kasih. Kepala suku berkomentar tentang seberapa banyak dia telah tumbuh dalam waktu singkat mereka berpisah. Bingung dengan komentar itu, Attila berbalik untuk menghadapnya. Munsuk menjelaskan bahwa matanya menunjukkan kegilaan selama pertarungan. Menurutnya, itu adalah tatapan prajurit yang mendominasi pertempuran. Akhirnya, ia menyimpulkan putranya tidak bermalas-malasan pada pelatihannya yang ketat. Attila mempertanyakan kekakuan apa yang ia bicarakan. Ia kemudian
mengingat sesuatu dan Munzuk bertanya tentang jeda yang tiba-tiba. Saat mereka berjalan pergi, Charos memanggilnya pembantai dan menyuruhnya menunggu. Attila berbalik menghadapi ksatria yang kalah itu. Charos meminta untuk dihabisi, mengatakan bahwa belas kasihan pada titik ini tidak akan berarti apa-apa. Ia bertanya apakah lawannya akan terus menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ia kemudian menantangnya untuk tumbuh lebih kuat lagi agar mereka bisa bertarung lagi. Baye mengawasi proyeksi itu dan bertanya-tanya mengapa Attila begitu kuat. Ia berspekulasi jika dia mungkin pelayan dewa perang seperti Aris atau Tyr. Seorang pria muncul berkomentar betapa tertariknya dia, dan sang penyihir memanggilnya Riberu. Penyihir itu mengangkat gelasnya dan menyatakan bahwa Attila benar-benar prajurit yang menarik. Riberu menawarinya koktail smubachi, mendeskripsikan rasanya yang harum dan sedikit asin. Ia berkomentar bahwa racun yang menyebar di mulutnya sangat merangsang. Bayi Elizabeth memanggilnya Lieber dan mengatakan dia benar-benar cukup penasaran. Kemudian ia mempertanyakan apakah dia tidak terlalu banyak campur tangan. Riberu menjawab bahwa hanya menonton dari pinggir lapangan itu membosankan. Ia mengakui keinginannya untuk mengalami seluruh kehidupan seekor burung dan juga keberadaan pria yang tidak berguna. Segera setelah itu, ia menambahkan bahwa ia ingin tahu bagaimana rasanya hidup sebagai serangga. Bayi berkomentar bahwa bagus semangat investigasinya begitu kuat, tetapi ia menasihatinya untuk tidak terlalu asyik menangkap serangga seperti anak kecil dan akhirnya membunuh mereka secara tidak sengaja, menghancurkan makhluk itu di tangannya sendiri. Riberu hanya menjawab bahwa ia tahu, menoleh padanya. Kemudian ia mengungkapkan itu semua hanya lelucon. Di luar, para prajurit merayakan bahwa si pembantai mengalahkan Raja Singa dan bahwa korps tentara bayaran kiri mengalahkan Singa Emas. Desas-desus bahwa Raja Singa dikalahkan oleh si pembantai menyebar dengan cepat. Setelah itu, korps tentara bayaran kiri terus maju dan arus perang berubah menjadi menguntungkan Gaskin. Namun, dengan alasan kelelahan kedua pasukan, gencatan senjata tiba-tiba ditetapkan. Salah satu tentara bayaran hampir tidak percaya kelompok itu diundang ke kediaman Du, menyebutnya semua mimpi. Ia merayakan, mengatakan mereka akan dipuji atas prestasi militer mereka dan bahwa mereka naik kelas di dunia dengan cepat. Attila berkomentar bahwa ini tentu lebih baik daripada saat mereka diburu seperti pencuri. Pria itu membela diri, menyatakan itu semua untuk bertahan hidup dan bahwa mereka tidak punya pilihan. Meski begitu, Attila hanya mempertanyakan apakah benar-benar seperti itu. Selanjutnya, ia mengeluh bahwa sejujurnya, bos tidak punya belas kasihan sama sekali. Kemudian, ia menoleh ke makhluk kecil itu dan bertanya apakah si beruang juga berpikir begitu. Attila mengoreksinya, mengatakan dia bukan si beruang. Tentara bayaran itu panik dan meminta mereka setidaknya memberi beruang kecil itu nama. Attila menatap makhluk di bahunya dan memikirkannya. Setelah itu, ia menoleh kepadanya dan bertanya apakah dia ingin sebuah nama. Makhluk putih kecil itu menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak, meskipun begitu, Attila menyarankan untuk memilih nama yang terdengar kuat. Sambil tersenyum, ia bertanya bagaimana pendapat mereka tentang nama Punch. Makhluk itu menjadi sangat bersemangat mendengar namanya dan memeluknya. Attila bertanya dengan terkejut apakah makhluk itu menyukainya. Sebuah jendela sistem muncul, mengonfirmasi bahwa Punch telah diberi nama, yang membuatnya bingung. Sistem kemudian mendaftarkan Punch sebagai binatang buas ilusi. Semua pengalaman yang terkumpul segera dihitung. Tiba-tiba, Punch mulai naik level beberapa kali berturut-turut. Attila mengamati jendela sistem dan berkomentar bahwa kekuatan tempur 50 itu cukup tinggi. Tak lama kemudian, sistem menampilkan opsi inventaris monster. Ia bertanya-tanya apa sebenarnya inventaris monster itu. Pada saat itu, sebilah pisau melesat melewatinya, membuatnya waspada. Salah satu dari rekan-rekannya berteriak, terkejut dengan serangan mendadak itu. Para tentara bayaran lainnya mulai bertanya-tanya apa yang terjadi. Attila menarik tali kekang kudanya dan berteriak agar semua orang berhati-hati. Ia kemudian menghunus senjatanya, menyadari sesuatu yang aneh tentang pisau yang terlempar itu. Itu adalah pisau pembunuh, senjata tersembunyi khusus yang digunakan oleh para pembunuh bayaran. Attila terkejut saat menyadari siapa yang berada di balik serangan tersebut. Seorang wanita dengan pakaian tempur muncul di hadapannya. Kemudian dia memperkenalkan dirinya sebagai Caspie Aden. Otto terpesona dengan penampilan Caspie. Namun, Attila menamparnya dengan keras dan menyuruhnya untuk tidak gegabah. Pukulan itu membuatnya jatuh dari kudanya ke tanah. Ia segera bangkit dan meminta untuk diperlakukan dengan lembut sambil mengakui bahwa dirinya bodoh. Caspie mempertanyakan apakah mereka benar-benar pasukan tentara bayaran. Dia kemudian berkomentar bahwa mereka tampak cukup lemah. Lalu dia menantang mereka untuk membuktikannya sendiri. Dia memicu perangkat yang melepaskan beberapa benda berwarna merah. Benda-benda itu jatuh di sekitar Attila dan rekan-rekannya. Tiba-tiba, benda itu meledak di tanah, mengejutkan kuda-kuda mereka. Hewan-hewan itu panik dan mulai mengamuk dengan hebat. Tentara bayaran lainnya terlempar dari tunggangan mereka. Salah satu dari mereka panik dan bertanya benda apa itu. Attila berteriak agar mereka tidak takut, menjelaskan bahwa itu hanyalah kembang api. Pria-pria yang jatuh itu menatapnya sementara ia menganggap mereka sebagai gangguan. Dengan senyum mengejek, Caspie memperingatkan bahwa ini baru permulaan. Pembunuh kelas khusus itu bergerak maju dan menghilang dalam sekejap. Attila terkejut melihat dia benar-benar lenyap. Tak lama kemudian, ia menyadari bahwa dirinya dikelilingi oleh musuh di dalam hutan dan menyesali harus berurusan dengan masalah ini. Salah satu anak buahnya terjebak dalam perangkap tali di tanah. Attila segera berbalik, mengetahui bahwa jebakan paku telah diaktifkan tepat di atasnya. Tentara bayaran itu berteriak, menyadari bahwa Caspie adalah jenius sejati dalam
dalam hal jebakan. Attila bergegas maju dan mendorongnya keluar dari jalur. Ia memperingatkannya bahwa ia akan hancur jika tidak bergerak. Pada saat itu, kaki Attila sendiri terjebak dalam zat lengket di tanah. Perangkap lengket itu membuatnya tidak bisa bergerak sama sekali. Jebakan paku jatuh dengan kekuatan penuh, menghantam tanah dan tentara bayaran lainnya. Attila berteriak, memanggilnya penyihir. Ia kemudian mengaktifkan deteksi taktis yang mengungkapkan jebakan yang tak terhitung jumlahnya tersebar di sekitar. Ia menyadari jumlahnya yang luar biasa banyak, seolah-olah mereka tersandung dalam pertemuan takbir yang acak. Sebuah bayangan bergerak cepat di antara pepohonan. Pembunuh itu tersenyum, puas dengan keberhasilan jebakannya. Attila bangkit dan menyatakan bahwa kakinya tidak akan terjebak seperti itu lagi. Kemudian ia melompat tinggi ke udara, bertekad untuk menembus segalanya, bahkan apa yang ada di atasnya. Caspie, Aden mengamati aksinya, terkejut dengan reaksi mendadak tersebut. Dia tercengang melihatnya memanjat pohon dan bertanya-tanya apa yang salah dengan pria itu. Attila berlari melewati dahan-dahan dengan kecepatan tinggi. Ia melihat Caspie saat gerakan terakhirnya dan memastikan tidak ada lagi jebakan di dekat sana. Tak lama kemudian, ia melihatnya berada di dahan yang lebih tinggi. Attila menerjang maju, bertekad untuk mengakhiri ini sekali dan untuk selamanya. Caspie meluncurkan rantai ke arahnya dan berteriak agar ia tidak mendekat. Attila menghindarinya dengan santai, "Hei, tenanglah." Caspie tersenyum dan mengungkapkan bahwa itu hanya lelucon. Lalu Attila melompat mundur untuk menghindari rantai yang muncul dari bawah. Ia kemudian menyadari senjatanya adalah pisau yang terikat pada rantai. Attila fokus pada serangan yang mendekat. Tak lama kemudian, ia berakhir benar-benar tidak berdaya karena lilitan rantai. Caspie memperingatkannya bahwa melawan adalah sia-sia, menjelaskan bahwa rantai itu terbuat dari baja kurcaci dan bisa merobek lengannya. Dengan senyum percaya diri, Attila menjawab itulah alasan mengapa ia memperingatkannya. Kemudian ia mulai menghancurkan rantai tersebut, berteriak bahwa ini tidak cukup. Caspie berteriak kaget saat dirinya tertangkap. Dia tergantung di pohon, menuntut untuk segera dilepaskan. Attila menanyainya tentang siapa yang menyewanya. Dia menolak menjawab, menyatakan bahwa seorang pembunuh tidak akan pernah mengungkapkan identitas kliennya. Tanpa pilihan lain, ia mengaktifkan mata pikiran, Mind SI. Pembunuh itu mengutuk si brengsek Rowland karena tidak memperingatkannya tentang seseorang yang begitu kuat. Dari sini, Attila menyimpulkan bahwa Rowlandlah yang menyewanya. Gencatan senjata yang disebut antara Aquitane dan Gascini kemudian terungkap. Di permukaan, alasan resminya adalah kelelahan kedua tentara. Namun, alasan sebenarnya adalah perselisihan suksesi yang meningkat di dalam Gascini. Ia merasa jijik karena mereka masih mencoba membunuh tentara bayaran di pihak mereka sendiri, persis seperti di cerita aslinya. Dengan senyum tipis, ia memutuskan harus memastikan Saxon menjadi penerusnya. Attila mengumpulkan anak buahnya untuk pergi, dan Caspie bertanya kemana mereka akan pergi. Salah satu tentara bayaran mengucapkan selamat tinggal, memanggilnya Kitty, sementara seekor gagak mengawasi dari dahan terdekat. Attila dan anak buahnya tiba di kediaman Duke Gascini. Salah satu tentara bayaran bersemangat melihat ukuran tempat itu, berseru bahwa Gascini sangat kaya. Attila hanya menyuruh mereka untuk terus maju. Mereka memasuki aula mewah kediaman tersebut. Kelompok itu terkesan dengan apa yang mereka lihat. Semua orang kagum dengan dekorasi yang elegan dan makanan yang melimpah. Otto, sang pedang iblis, bertanya apakah ia boleh mencicipinya, tetapi Attila menyuruhnya menjaga tata krama. Seorang pria mendekat, menyambut mereka, dan berterima kasih karena telah datang. Attila dan Otto berbalik karena terkejut menghadapi tuan rumah mereka. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Saxon Gascini, putra kedua dari keluarga Gascini. Otto mengenalinya sebagai dermawan yang menyewa mereka dan berterima kasih atas segalanya. Saxon berterima kasih kepada korps tentara bayaran kiri, menyatakan bahwa berkat mereka, banyak tentara kembali dalam keadaan hidup. Para pria itu bereaksi dengan rendah hati sementara Otto menawarkan diri untuk menceritakan kisah keberanian mereka secara rinci. Seseorang lain mendekat dan mengidentifikasi mereka sebagai korps tentara bayaran kiri. Itu adalah Rowland Gascini, putra tertua dari keluarga Gascini. Saxon memanggil saudaranya Rowland. Dia berbalik dan menyatakan tidak percaya bahwa sampah bandit seperti mereka berani muncul di sini. Dia kemudian mengancam mereka, mengatakan tidak akan menunjukkan belas kasihan jika mereka melanggar aturan. Para penjaga segera bersiap dalam formasi serangan. Otto, bingung, bertanya apakah mereka melakukan kesalahan. Ia bertanya-tanya apakah itu karena ia makan sebelumnya, dan Attila menjawab mungkin saja. Attila mengidentifikasi Rowland sebagai orang yang bertanggung jawab atas percobaan pembunuhan. Ia mencatat bahwa seperti dalam cerita aslinya, Rowland masih sombong dan penuh keangkuhan. Saxon menyela, bertanya apakah sikap itu tidak kasar terhadap para pahlawan perang. Rowland menyuruh saudaranya untuk diam, dan bertanya apakah itu cara bicara kepada kakaknya, menuduhnya sudah bertindak sebagai penerus. Saxon menjawab bahwa Rowlandlah yang berperilaku tidak pantas. Sang kakak hanya menggerutu dan pergi. Saxon kembali ke para tentara bayaran dan meminta maaf atas kejadian yang memalukan tersebut. Dia berpamitan dan menyuruh mereka menikmati resepsi tanpa khawatir. Otto berkomentar tentang persaingan saudara, tetapi Attila bertanya apakah ia benar-benar bisa makan dalam situasi seperti ini. Duke Gascini meminta semua orang mengangkat gelas mereka. Kepala keluarga Gascini bersulang untuk masa depan gemilang yang menanti mereka. Para tentara bayaran bersulang bersama dan Otto memuji kualitas anggur tersebut. Attila menyesapnya dan menyadari sesuatu yang aneh. Tiba-tiba, Duke Gascini
mulai terbatuk darah. Dia ambruk ke lantai saat para tamu berteriak memanggil sang Duk. Tanpa diduga, Duk mulai memuntahkan banyak darah sambil memegangi lehernya. Dia kemudian ambruk sepenuhnya di lantai saat semua orang meneriakkan gelarnya. Putus asa, putranya bergegas maju dan berteriak memanggil ayahnya. Berlari untuk membantu, seorang pria berlutut dan memeriksa kondisi Duk. Dengan ekspresi terkejut, dia berteriak kepada semua orang bahwa Duk telah meninggal. Mendengar berita itu, semua tamu di aula sangat terkejut. Tidak jauh dari sana, seorang pemuda mengamati seluruh keributan dengan tatapan serius. Sambil menunjuk pemuda itu, Rowland menuduhnya sebagai orang yang harus disalahkan atas segalanya. Dengan lantang, ia berteriak menuduh Saxon membunuh ayahnya. Sangat terkejut, Saxon menyangkal tuduhan itu, mengatakan ia tidak melakukannya. Mendengar itu, para penjaga kediaman bergerak dan dengan cepat mengepung pemuda itu. Marah, Saxon berteriak menanyakan maksud Rowland akan semua ini. Sambil menunjuk ke arah pasukannya, Rowland menuduhnya membawa bandit ke dalam kediaman. Membantah tuduhan itu, ia mengatakan ia tahu rencana ini dan sekarang bukanlah waktu untuk berdebat. Rowland bersikeras, berteriak bahwa dia berbohong dan menyerang ayahnya untuk menjadi pewaris. Sambil menunjuk ke arah rekan-rekannya, Rowland berteriak bahwa Saxon menggunakan mereka dalam rencananya. Di tengah kebingungan, para bangsawan lain menyaksikan semuanya dengan ekspresi ketakutan. Tetap tenang, Saxon menghadapi penuduhnya, menyadari bahwa dia hanya punya kekuasaan. Rowland kemudian menyatakan bahwa jika pembunuhan itu gagal, langkah selanjutnya adalah eksekusi. Menganalisis para penjaga, Saxon mengerti bahwa dia lebih kuat daripada di dalam cerita. Sepenuhnya terkepung, dia dan kelompoknya melihat tombak diarahkan ke arah mereka. Anak buahnya kemudian bersiap untuk melawan, siap untuk bertempur. Tapi Saxon segera berteriak, memerintahkan mereka untuk tidak ikut campur sama sekali. Ia memperingatkan bahwa jika mereka menyerang, tidak akan ada ruang untuk penjelasan apapun. Mencari jalan keluar, ia mengaktifkan kemampuan khususnya yang disebut mata pikiran. Saat itu, jendela sistem yang tidak terduga muncul di hadapannya dengan pesan kesalahan. Pesan tersebut menyatakan bahwa kemampuan itu tidak bekerja pada target dengan identitas yang tidak diketahui. Ia bingung, bertanya-tanya apa identitas tidak dikenal ini. Melihat musuhnya, ia bertanya-tanya apakah itu bukan Rowland. Kemudian ia mengertakkan gigi, mempertimbangkan kemungkinan itu adalah orang yang menyamar sebagai pembunuh. Mengesampingkan ide penyamaran, ia tahu aromanya akan mengungkapnya. Sambil menunjuk ke arah kelompok itu, Rowland memerintahkan penjaga untuk menghabisi mereka semua. Para prajurit kemudian maju dengan tombak mereka, bersiap menyerang kelompok tersebut. Berteriak dalam keputusasaan, salah satu anak buahnya bertanya apa yang harus mereka lakukan. Tanpa ragu, ia meraih benda emas yang ada di atas meja. Melihat tindakan yang tak terduga itu, Rowland hanya menonton dengan ekspresi terkejut. Dengan gerakan cepat dan kuat, ia melemparkan benda itu ke arahnya. Terkejut, para penjaga merunduk saat benda itu melesat melewati mereka. Proyektil itu kemudian menghantam Rowland tepat sasaran, menembus dadanya dengan keras, menciptakan lubang besar. Serangan itu menembus tepat di tengah dadanya. Benar-benar terkejut, rekan-rekannya menjerit tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Semua orang di aula panik dan seorang penjaga memerintahkan penangkapannya segera. Khawatir dengan situasi tersebut, anak buahnya memanggilnya dengan gelar ketua. Ia kemudian merasakan sesuatu di udara, kekuatan yang tidak bisa dideteksi oleh inderanya. Bahkan terluka, Rowland tersenyum dan mengatakan bahwa ini tidak adil bagi seorang manusia. Saat luka di dadanya beregenerasi, rantai mulai muncul di sekelilingnya. Terperangah, anak buahnya berteriak, tidak mengerti apa itu. Memahami situasi tersebut, ia menyadari itu pasti semacam sihir. Tiba-tiba, berbagai benda di aula mulai melayang dan terbang di udara. Saat ia terdorong ke belakang, ia melihat bulu aneh mengapung di tengah. Kekacauan. Bulu itu terus melayang di tengah aula, benar-benar utuh setelah ledakan. Berganti adegan, tangan misterius dengan tenang memegang segelas anggur. Dia terungkap sebagai Raja Teras Delbel, mengamati konflik tersebut. Dengan senyum, dia berkomentar bahwa situasi menjadi semakin menarik. Kembali ke kediaman, misi darurat muncul untuk sang protagonis. Ia menatap notifikasi itu, terkejut dengan apa yang muncul di hadapannya. Misinya mengharuskannya mengalahkan Raja Gagak sebagai imbalan. Datang dari langit, serangan besar menghantam struktur bangunan dengan kekuatan penuh. Berusaha melindungi diri dari gelombang kejut, kelompok itu menahan dampaknya. Di depan kerumunan, seorang penyihir muncul, menampilkan semua kekuatan besarnya. Narasi menjelaskan bahwa penyihir adalah makhluk dengan kekuatan yang tak terpahami oleh manusia. Narasi berlanjut mengatakan mereka adalah eksistensi yang jauh lebih unggul dari kemanusiaan. Menggunakan kekuatannya, dia menyerang sekelompok orang sekaligus. Berlari melewati area tersebut, salah satu pemuda berteriak kaget melihat apa yang dilihatnya. Kemudian narasi membandingkan situasi itu dengan burung yang memburu serangga. Serangan penyihir terus berlanjut, menghantam beberapa orang yang menjerit di tanah. Narasi kemudian menyimpulkan bahwa mustahil bagi manusia untuk mengalahkan seorang penyihir. Dari kejauhan, kelompok itu mengamati banyak tubuh yang jatuh setelah serangan yang menghancurkan. Di antara yang jatuh, sebuah tangan terangkat saat orang tersebut mengeluarkan suara. Segera setelah itu, pria tersebut berbalik ke arah kelompok itu dan menggeram, menunjuk ke depan. Salah satu rekan berteriak tentang benda yang muncul itu. Saat itu, beberapa orang lain bangkit dan maju perlahan ke arah mereka. Melihat gerombolan yang mendekat, ia berteriak bahwa situasinya mengerikan. Saat itu juga, pemuda bersyal merah memperingatkan bahwa mereka datang dengan segala kemampuan mereka. Dipimpin oleh sang penyihir, orang-orang yang dikendalikan berlari ke arah kelompok tersebut. Saat ia diserang oleh gerombolan, pria itu berteriak meminta perisai pelindung. Mencoba menghentikan gerak maju, para tentara bayaran membentuk penghalang dengan perisai mereka. Memanfaatkan gangguan tersebut, ia menyerang salah satu individu yang dikendalikan dengan serangan cepat. Tepat setelah pukulan itu, ia
menanamkan kakinya dengan kuat ke tanah, siap bertarung. Saat pertarungan berkecamuk, seluruh kelompok menghadapi gerombolan itu secara langsung. Melihat kerumunan, ia menyiapkan serangan dua tangan yang kuat. Ia bertanya-tanya apakah itu mustahil, karena ia tidak bisa membunuh para prajurit. Dengan susah payah, tentara bayaran itu mengatakan kepada ketuanya bahwa ada terlalu banyak orang untuk ditahan. Ia memutuskan tidak ada waktu dan ia harus mengalahkan Lebel sendirian. Kini mengamati segalanya, penyihir tersenyum dan membuat gerakan dengan tangannya. Tiba-tiba, ia menyadari sesuatu yang terbentuk di tanah di sekelilingnya. Saat itu, lingkaran sihir muncul di tanah, mengepung seluruh kelompok tentara bayaran. Tiba-tiba, lingkaran di tanah meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Terkejut, ia berteriak saat mencoba melindungi diri dari ledakan. Ia menyadari itu adalah kombinasi dari serangan prajurit dan sihir dari kejauhan. Tanpa henti, sang penyihir meluncurkan serangan sihir lain ke arah mereka. Terhantam telak, ia terlempar ke belakang tanpa celah untuk membalas. Di sampingnya, seorang prajurit dikalahkan dan berteriak meminta tolong. Melihat anak buahnya ditebas, ia bertanya-tanya apa yang harus dilakukannya. Mengamati segalanya, penyihir hanya menggerutu dengan sikap superior. Ia kemudian mengatakan mulai bosan dengan situasi ini. Menyiapkan serangan baru, ia bertanya apakah tidak waktunya untuk mengakhiri ini. Melihat kekuatan yang terbentuk, salah satu tentara bayaran berteriak ketakutan. Mantra raksasa muncul di langit dan ia bertanya benda apa itu. Ia hanya menatap kekuatan yang terbentuk di atasnya, tidak mampu bereaksi. Narasi menjelaskan bahwa ini adalah kekuatan seorang penyihir. Kemudian narasi mengatakan ia membutuhkan pedang muhul untuk membela diri. Khawatir, ia mendengar makhluk kecil di bahunya mengeluarkan suara. Ia kemudian berteriak kepada rekannya, Punch, untuk masuk ke dalam guna melindungi diri. Tepat setelahnya, notifikasi sistem muncul tepat di depannya. Mengonfirmasi perintah, makhluk itu merespons dan menaktifkan inventaris monster. Ia kemudian memanggil rekannya, Punch, bersiap untuk bertarung. Dijelaskan bahwa Punch adalah makhluk penjaga yang mampu menyimpan barang. Mengaktifkan inventaris, ia berteriak meminta pedangnya. Mulai yang perkasa, makhluk kecil itu membuka mulutnya lebar-lebar, siap melepaskan pedang tersebut. Tiba-tiba, makhluk itu mulai tersedak dan ia bertanya apa yang salah. Tanpa peringatan, makhluk itu memuntahkan pedang keluar dari mulutnya. Dengan gerakan cepat, ia akhirnya memegang pedang legendarisnya, Mu Yule. Melihat pemandangan yang aneh, para tentara bayaran benar-benar lumpuh dalam kebingungan. Sang penyihir hanya menyeringai dan bertanya apa maksudnya tadi. Kini bersenjata, ia berteriak kepada penyihir itu untuk menutup mulutnya. Ia memperingatkan lawannya bahwa tawannya tidak akan bertahan lebih lama lagi. Saat ia selesai berbicara, ia menyerbu dengan kecepatan penuh ke arah lawannya. Melihat serangan itu, penyihir tersenyum dan berkomentar bahwa itu cukup bagus. Ia kemudian mengangkat tangannya dan mulai mengumpulkan kekuatannya sendiri. Dengan percaya diri, ia menyatakan akan menunjukkan perbedaan kelas mereka. Dari atas, masa kekuatan yang sangat besar turun ke medan perang. Melihat gelombang yang datang, salah satu pria memperingatkan bahwa serangan itu sedang dalam perjalanan. Energi kemudian melonjak cepat ke arah semua orang di aula. Melompati tentakel, ia bersiap untuk serangan balik dari udara. Mengayunkan pedang dengan kedua tangan, ia menyiapkan pukulan yang menghancurkan. Dengan tebasan vertikal, ia membelah masa kekuatan yang sangat besar itu menjadi dua. Kekuatan dampak itu melempar para tentara bayaran jauh dari pertarungan. Melihat serangannya terbelah, sang penyihir menatap tajam ke arah prajurit tersebut. Terdorong ke belakang oleh gelombang kejut, ia berjuang untuk tetap berdiri. Ia menjelaskan bahwa ini bukan pedang biasa karena memiliki perlindungan ilahi. Ia kemudian mengungkapkan bahwa pedangnya sebenarnya adalah senjata anti sihir. Bersemangat dengan perkembangan ini, para tentara bayaran meneriakkan nama pemimpin mereka. Ia bertanya bagaimana sihirnya dipatahkan oleh seorang prajurit tanpa kekuatan magis. Ia kemudian berkomentar bahwa kekuatan suku-suku timur sangat luar biasa. Dengan senyum di wajahnya, penyihir berkata, ini semua sangat menghibur. Ia kemudian menyiapkan mantra baru dan bertanya bagaimana pendapatnya. Siap bertarung, prajurit itu memanggil rekannya Punch untuk maju bersamanya. Penyihir kemudian meluncurkan beberapa bola energi ke arahnya. Ia membela diri dengan pedang, berhasil memblokir serangan yang datang. Merasa pemandangan itu luar biasa, penyihir memuji keterampilan lawannya. Sambil memotong sihir tersebut, ia berteriak bahwa itu menyakitkan dan serangan itu tidak akan berhenti. Kemudian dijelaskan bahwa untuk menghentikan sihir, lingkaran harus dihancurkan. Tidak menemukan apapun di dekatnya, ia menyadari tidak ada lingkaran sihir. Bingung, ia bertanya-tanya bagaimana ini mungkin terjadi tanpa lingkaran besar. Dari atas, penyihir bertanya apa yang dicari, mengatakan itu ada di sana. Melihat ke arah penyihir, prajurit itu akhirnya memahami situasinya. Segera, ia melompat dengan kekuatan besar ke arah musuh di udara. Dengan teriakan yang kuat, ia melemparkan pedangnya dengan sekuat tenaga. Terkejut, penyihir bertanya-tanya apakah ia melempar pedang hanya untuk memukulnya. Terbang tinggi, pedang itu mengarah langsung ke lampu gantung di langit-langit. Melihat targetnya, penyihir menyadari rencananya dan benar-benar terkejut. Dengan serangan langsung, pedang itu menghancurkan lampu gantung besar. Jatuh dari langit-langit, itu menembus lingkaran sihir yang tersembunyi di sana. Saat menghantam lantai, pedang itu menyebabkan ledakan besar kekuatan magis. Putus asa, ia berteriak, bertanya apa yang telah dilakukan pada lingkaran sihirnya. Ia terus berteriak bahwa ia tidak bisa menciptakan sihir dan semuanya sudah berakhir. Mengubah sikapnya, ia tersenyum dan mengatakan itu hanya lelucon. Bahkan tanpa senjatanya, prajurit itu dengan cepat menyerang sang penyihir. Ia menjelaskan ia bisa menciptakan lingkaran sihir yang lebih kecil kapan saja. Meluncurkan serangan, ia memperingatkan bahwa ini cukup untuk seseorang yang tidak bersenjata. Melihat serangan itu, ia berteriak mengaktifkan inventaris monsternya lagi. Ia kemudian mengulurkan tangannya, memanggil sekali lagi pedangnya, Muhule, tetapi kali ini makhluk itu justru
justru menggigit lengannya dengan kekuatan besar. Tanpa pedang, ia melemparkan makhluk itu sendiri ke arah penyihir. Bingung, penyihir berteriak padanya untuk menunggu dan menghentikan apa yang dilakukannya. Berteriak agar dia mati, ia menyerang musuhnya dengan segala kemampuan. Mendekat, ia mendaratkan pukulan kuat tepat di wajah penyihir. Dengan pukulan terakhir, penyihir benar-benar larut di depannya. Kekuatan pukulan itu menembus dirinya dan menghancurkan dinding di belakang aula. Ia kemudian menyadari ia tidak merasakan hambatan saat pukulan itu mendarat. Tidak mengerti, ia berdiri diam, mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Tak lama kemudian, beberapa bulu hitam mulai jatuh perlahan dari langit-langit. Mendongak, ia melihat penyihir itu melarikan diri dan mengucapkan selamat tinggal padanya. Ia kemudian berteriak kepada si brengsek itu untuk menunggu dan jangan lari dari pertarungan. Sudah jauh, burung gagak itu mengatakan menyenangkan bertarung dengan Attila. Ia melanjutkan berkata, menarik bagi seorang penyihir dikalahkan oleh manusia. Namun tiba-tiba, sesuatu menyerang gagak itu di tengah penerbangan. Mengulurkan tangannya, prajurit itu memperingatkan bahwa ia tidak akan membiarkannya melarikan diri. Di tanah, gagak itu tertusuk tombak yang muncul entah dari mana. Tombak itu kemudian mulai melarutkan tubuh gagak itu dengan kekuatannya. Melihat ini, ia terkejut dengan kejadian yang tak terduga. Saat dihancurkan, gagak itu mengeluarkan jeritan terakhir kesakitan dan penderitaan. Saat ia dihancurkan, gagak itu menyadari situasinya menjadi sangat buruk baginya. Saat ia larut, ia berteriak tentang artefak ilahi yang mengenainya. Di depan prajurit, tubuh penyihir akhirnya lenyap sepenuhnya. Lelah setelah pertarungan, ia bertanya-tanya apakah ia akhirnya mengalahkannya. Dengan kekalahan penyihir, para prajurit yang dikendalikan berdiri diam. Perlahan, mereka mulai sadar kembali, bertanya, apa yang terjadi? Salah satu tentara bayaran kemudian berteriak bahwa para prajurit sudah kembali normal. Merayakan dengan liar, seluruh kelompok tentara bayaran berteriak bahwa mereka akhirnya menang. Tak lama kemudian, salah satu rekannya berlari menuju bosnya untuk berbicara dengannya. Mendekat, dia mengeluh bahwa bos seharusnya memberitahu mereka tentang pedang itu, menyuruhnya diam. Bos mengatakan dia seharusnya membantu sebagai gantinya. Tentara bayaran kemudian beralasan, dan bos setuju itu adalah lawan yang berbahaya. Melihat ke sisinya, tentara bayaran memanggilnya lagi dengan khawatir. Dengan ekspresi ketakutan, ia berteriak bahwa bosnya berdarah. Tidak mampu bertahan lebih lama lagi, ia akhirnya ambruk dan mulai jatuh. Melihat bosnya jatuh, tentara bayaran itu meneriakkan namanya dalam keputusasaan total. Adegan berubah dan penyihir muncul kembali di tempat lain mengatakan itu menyenangkan. Berbicara kepada seorang wanita, ia mengatakan bahwa jika Bori tidak menyelamatkannya, ia pasti sudah mati. Menggunakan sihirnya padanya, dia menjawab bahwa dia tidak benar-benar menyelamatkannya. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia hanya meregenerasi bagian tubuhnya. Saat dia berbicara, dia memegang pecahan jiwanya di tangannya untuk melanjutkan proses tersebut. Memintanya untuk tidak terlalu dingin, dia mengingatkan bahwa mereka hampir satu dan sama. Dengan senyum, dia bertanya apakah dia marah karena dia mencoba membunuh Attila. Hanya menatapnya kembali. Dia mendengus ketidaksetujuan penuh. Menyangkal dia marah, dia mendengarkan saat dia bersikeras bahwa dia marah. Dia kemudian mengakui dia marah, tetapi mengatakan dia juga merasa sangat bersyukur. Menjelaskan alasannya, dia mengatakan bahwa Attila membuktikan dirinya mampu memegang muil. Selain itu, dia mengatakan bahwa kekalahannya di tangan Attila membuatnya yakin. Tanpa sepatah kata pun, dia memperhatikannya dengan tatapan bingung. Mengungkapkan rencananya. Dia mengatakan bahwa Attila akan menguasai dunia dengan banyak pertumpahan darah. Dan dia menyimpulkan dengan mengatakan dia adalah berserker yang akan mewujudkan impian mereka. Sambil dijilat wajahnya, ia menggerutu saat perlahan bangun di tempat tidur. Terganggu oleh situasi itu, ia mengeluh tentang bau dan menyuruh rekannya berhenti. Tepat setelahnya, ia duduk dan dengan marah meneriakkan nama Punch. Melihat ke sekeliling ruangan, ia bertanya-tanya di mana dia berada. Saat itu juga, jendela sistem muncul di depannya dengan notifikasi penting. Melihat layar, ia bertanya-tanya apakah pencarian mendadak telah selesai. Mengingat pertarungan, ia mengatakan ia pingsan tepat setelah mengalahkan Gagak. Kemudian jendela baru muncul, memberitahukan kepadanya bahwa itu akan memberinya hadiah. Membaca informasi tersebut, ia melihat ia telah mendapatkan sistem pesta dan keterampilan. Menganalisis kekuatan baru, ia bertanya-tanya apakah raungan prajurit itu kuat. Percaya diri, ia menyimpulkan bahwa keterampilan yang ia peroleh akan menjadi yang terkuat dari semuanya. Merayakan, ia mengatakan ia akan mengalahkan Gagak, tetapi sistem memberitahu bahwa itu masih hidup. Narasi menjelaskan bahwa itu tidak mati hanya karena kepalanya dipotong. Ia kemudian mengatakan bahwa sebagai penulis, dialah yang paling tahu fakta itu. Tiba-tiba, suara dari luar memperingatkannya ke pintu kamar tidur. Memasuki ruangan, tentara bayaran bertanya dengan terkejut apakah bos sudah bangun. Ia kemudian menyuruh rekannya yang lain untuk pergi memanggil. Semua orang segera. Melihat keputusasaannya, bos bertanya kepada Otto apa yang terjadi. Pada saat ini, dia menjawab bahwa dia sangat khawatir tentang keseluruhan situasi. Tiba tak lama kemudian, tentara bayaran lainnya bertanya apakah bos baik-baik saja. Merayakan. Mereka mengatakan bos telah kembali hidup, tetapi dia memberitahu mereka bahwa dia tidak pernah mati. Tak lama setelah itu, bukti mengenai pembunuhan Duk Gaskini ditemukan. Dengan ini, dalang sebenarnya, Lauron, akhirnya ditangkap atas pengkhianatannya. Saxon kemudian secara resmi menjadi Duk baru di wilayah Gaskini. Di bar, para tentara bayaran merayakan dan bersulang dengan uang hadiah mereka. Bersulang dengan bosnya, dia berkomentar bahwa pertarungan akhirnya berakhir. Setuju, dia mengatakan bahwa Gaskini sekarang akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Penasaran, tentara bayaran itu bertanya kepada bos tentang rencananya untuk masa depan. Saat itu, Saxon tiba di bar dan secara resmi memanggil Lord Attila. Dia bertanya apakah tubuhnya merasa lebih baik sekarang, mengatakan dia baik-baik saja. Dia berterima kasih kepada Saxon karena telah membiarkannya beristirahat. Saxon
Sakson kemudian mengumumkan bahwa dia telah membawa barang-barang yang dia janjikan kepada mereka. Melihat peti harta karun, dia mengatakan dia menantikan. Ini merasa tidak adil. Tentara bayaran mengeluh bahwa bos tidak bisa mengambil semuanya untuk dirinya sendiri. Melihat rekan-rekannya, ia bersiap untuk memberikan respons yang baik. Ia kemudian mengatakan bahwa mereka hanya serakah. Menertawakan situasi tersebut, Sakson mengungkapkan peti itu berisi surat tanah wilayah tersebut. Bingung dengan wahyu itu, mereka bertanya wilayah apa yang dia bicarakan. Dia kemudian mengonfirmasi bahwa dia akan menyerahkannya semua secara langsung kepada Ser Otto. Tidak bisa percaya apa yang dia dengar, Otto bertanya apakah hadiah itu benar-benar untuknya. Menunjuk ke temannya, dia mengonfirmasi bahwa wilayah itu sekarang sepenuhnya miliknya. Sangat bersemangat, Otto bertanya apakah dia bisa menjadi bangsawan lagi. Dengan surat tanah di tangannya, dia merayakan, berteriak bahwa dia telah lolos dari kemiskinan. Semua orang kemudian bersulang bersama, berteriak, panjang umur penguasa baru. Tak lama setelah itu, mereka juga bersulang, berteriak, panjang umur Lord Attila. Setelah pesta berakhir, malam di luar kedai sunyi. Keesokan harinya, ia pergi sendirian dengan kudanya menuju kota. Mendengar rekannya menggerutu, ia mengatakan ia tidak punya pilihan lain sekarang. Ia berpikir bahwa mulai sekarang, ia akan melawan musuh dengan kekuatan magis. Ia menyimpulkan bahwa meninggalkan Otto dan yang lainnya adalah keputusan yang tepat. Dengan wajah serius, ia bersiap untuk perjalanan baru ke depan. Mengatakan, ayo pergi. Ia mulai menyusuri jalan sendirian. Setelah berkendara sebentar, ia berbalik setelah mendengar suara dari belakang. Tepat di belakangnya, Otto mengikuti, berteriak padanya untuk menunggu. Terkejut, ia hanya menatap saat temannya dengan cepat mendekat di jalan. Berkendara dengan senyum, Otto terus tertawa saat ia semakin dekat dan dekat. Mengangkat tangannya, Otto berteriak dengan sekuat tenaga bahwa ia ikut. Menoleh ke belakang, ia hanya menonton Otto mendekat dengan kudanya. Terganggu, ia bertanya apakah Otto masih mabuk dari pesta kemarin. Menyangkalnya, Otto mengatakan dia biasa meninggalkan semuanya kepada bawahannya ketika dia masih bangsawan. Dia kemudian dengan bangga mengatakan tidak ada masalah jika dia tidak ada di sana. Kehilangan kesabaran, ia mengatakan kontrak mereka sudah berakhir dan dia tidak perlu mengikutinya. Berhenti, Otto mengatakan bahwa pada awalnya dia membenci bosnya. Bingung dengan apa yang dia dengar, ia bertanya apa yang baru saja dia katakan, tetapi Otto menjelaskan bahwa apapun yang terjadi, dia selalu melindungi semua orang. Dia terus mengatakan dia memberi status dan wilayah kepada mantan bandit. Dia selesai dengan mengatakan dia sekarang ingin melihat lebih banyak dunia bersamanya. Mendengar pidato tersebut, ia hanya berpikir temannya benar-benar sudah gila. Selanjutnya, ia melihat Otto memegang tali kekang dan bertanya apa itu. Makhluk kecil di bahunya juga bertanya-tanya apa yang dia lakukan. Lelah dengan situasi tersebut, ia hanya menghela napas dan melanjutkan perjalanannya menyusuri jalan. Melihat temannya pergi, ia mengatakan dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Dengan wajah yang sangat bahagia, Otto berteriak bahwa dia akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Dia kemudian bertanya kepada bos tujuan mereka berikutnya. Meninggalkan Gaskini, mereka berkendara bersama dengan Otto berteriak tepat di belakangnya. Narasi menjelaskan bahwa ia sekarang bepergian dengan seorang satria dan seekor beruang. Di seluruh ladang, Otto berteriak, memintanya setidaknya untuk mengatakan kemana mereka pergi. Berganti adegan, cerita berfokus pada kediaman Lord Aquitani. Berdiri di pintu, para penjaga mendengar suara meminta mereka menunggu sebentar. Di dalam, seorang satria mempertanyakan ide membawa pembunuh ke sana. Tidak percaya, ia membanting meja dan mengatakan itu tidak mungkin. Dia kemudian berteriak marah, mengatakan bahwa pria itu membunuh rekannya. Ruach duduk, pemimpin mengatakan bahwa Attila mengalahkannya dan kekuatannya tidak dapat disangkal. Dia melanjutkan, menjelaskan bahwa Attila akan sangat berguna sebagai sekutu baru. Meski begitu, Satria berteriak bahwa dia tidak bisa menerima keputusan itu sama sekali. Pada saat ini, pemimpin mengumumkan dia akan membawanya masuk setelah mengalahkannya dalam pertempuran. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dengan Attila, dia bisa menjadi lebih kuat. Terkejut dengan wahyu itu, Satria hanya menatap pemimpinnya tanpa kata-kata. Beralih ke hutan, Satria jatuh saat perjalanan mereka berlanjut. Tersembunyi di semak-semak, mata misterius mengawasi mereka berdua dengan saksama. Saat mereka makan di dekat api unggun, ular raksasa menyerang dan Otto menjerit. Tanpa berhenti makan, ia dengan mudah meraih makhluk itu di lehernya. Tepat setelahnya, ia melemparkan makhluk itu jauh-jauh tanpa kesulitan. Khawatir, Otto bertanya apakah mereka tidak bisa mengambil rute yang lebih aman. Ia menjawab bahwa mereka akan mengalahkan penyihir, jadi keamanan tidak masalah. Otto kemudian bertanya apakah Raja Gagat benar-benar hidup, dan ia mengonfirmasinya. Memulurkan tangannya, ia meminta Punch membawakannya pedang muhil. Saat itu, makhluk kecil membantunya memanggang ular di atas api. Tiba-tiba, pedang muhil mulai bereaksi dengan kekuatan intens. Merasakan reaksi pedang, ia melompat, mengejutkan Otto, dan sistem mendeteksi energi magis pengamat. Sebagai tanggapan, pedang menembakkan sinar cahaya yang mengejutkan Otto. Ia kemudian menjelaskan bahwa Muyel telah menghafal energi tersebut dan menentukan nasibnya. Berbalik tiba-tiba, ia mengejutkan Otto, yang bertanya apa yang baru saja terjadi. Ia kemudian menunjukkan bahwa potongan daging di tongkat itu terbakar. Dengan daging terbakar di tangan, Otto mengeluh bahwa makanannya benar-benar hancur. Duduk di dekat api unggun, mereka terus makan dengan tenang di tengah hutan. Kini lebih tenang, Otto memakan sepotong
potong daging baru tanpa masalah. Di sampingnya, bosnya dan maskot juga terus makan malam. Tanpa sepengetahuan mereka, makhluk besar mengamati segalanya dari balik pepohonan. Memperlihatkan giginya, serigala raksasa itu menatap dengan saksama ke arah mereka berdua. Tak lama setelah itu, kawanan serigala berlari menuju api unggun. Melihat kawanan mendekat, Otto menjerit ketakutan pada ancaman tersebut. Ia merasa aneh karena serigala seharusnya tidak meninggalkan hutan. Saat itu juga, jendela sistem muncul dengan misi untuk mengalahkan kawanan tersebut. Dengan misi tersebut, ia mendapatkan visi tentang penyihir di balik itu semua. Menyadari itu adalah jebakan. Ia bertanya-tanya apa yang direncanakan penyihir. Sekarang, di sisinya, Otto menghulus pedangnya, siap bertempur. Mengayunkan senjatanya, ia bersiap menghadapi ancaman yang mendekat. Melihat temannya membeku, ia memanggil dan menyuruhnya bersiap. Kemudian ia memperingatkan bahwa serangan akan datang dan menyuruh Otto untuk mengalahkan satu lawan. Ia kemudian memberikan senyum tipis. Percaya diri dengan rencananya untuk pertarungan. Putus asa, Otto berteriak bahwa tidak ada cara baginya untuk menghadapi monster tersebut. Menyuruhnya berhenti mengeluh, ia mengatakan bahwa Otto akan baik-baik saja. Selanjutnya, sistem pesta muncul, menanyakan apakah ia ingin membentuk pesta. Ia kemudian menyuruh Otto melakukan yang terbaik dan mencoba untuk bertahan hidup. Menyerang lebih dulu, Otto menyerang salah satu serigala dengan pukulan kuat. Setelah serangan itu, ia berhenti sejenak, terengah-engah karena usaha pertempuran, membela diri terhadap serangan. Otto berhasil menghentikan gerak maju serigala dengan pedangnya. Tepat setelahnya, ia menukar beberapa pukulan langsung lagi dengan binatang itu. Ia kemudian menyadari ia benar-benar berhasil bertarung dan bertanya-tanya apakah ia kuat. Menghindari serangan, ia melemparkan dirinya ke samping untuk menghindari tertangkap. Kemudian, ia mengeluarkan teriakan kuat dan bersiap untuk serangan balik. Menyerang makhluk itu, ia akhirnya mendaratkan pukulan fatal ke dadanya. Terkena pukulan, serigala itu terlempar ke belakang dan jatuh terkalahkan. Setelah kemenangannya, ia memberikan senyum percaya diri pada hasil pertarungan tersebut. Ia memberitahu dirinya sendiri bahwa ia telah mengatasi situasi sulit dan memutuskan untuk pergi membantu bosnya. Sementara itu, bosnya mengalahkan serigala hanya dengan menginjaknya. Tanpa membuang waktu, ia meraih serigala lain dan mengayunkannya untuk menyerang yang lain. Dengan gerakan kuat, ia melemparkan makhluk itu ke seluruh kawanan. Saat melawan serigala, ia hanya mulai tertawa tak terkendali. Menyaksikan pemandangan tersebut, Otto berpikir bosnya lebih mirip monster daripada monster yang sebenarnya. Melawan serigala, ia mendaratkan pukulan langsung pada makhluk besar itu. Setelah mengalahkan kawanan itu, ia berdiri diam dengan ekspresi serius. Ia kemudian berpikir bahwa untungnya lawannya hanya serigala. Narasi menjelaskan bahwa monster di dunia ini berbeda dari yang ada di manga dan anime. Dengan gerakan cepat, ia menyerang musuh berikutnya di hutan. Mendaratkan pukulan, ia menunjukkan tingkat kekuatan yang jauh melampaui normal, tanpa memberi waktu untuk bereaksi. Melihat ini, serigala alfa besar mengeluarkan geraman keras. Menyiapkan serangan, ia menatap makhluk itu dengan ekspresi marah. Melihat ke samping, ia berteriak kepada rekannya Punch untuk bergabung dalam pertempuran. Menjawab panggilan itu, Punch berlari dan menyerang serigala raksasa. Setelah mengalahkan serigala, Punch naik level dan merayakan kemenangan tersebut. Sementara itu, ia hanya menonton Otto melawan serigalanya sendiri. Saat itu juga, sistem mengumumkan bahwa efek pesta sekarang aktif. Menyaksikan pertarungan, ia mencatat bahwa temannya berkinerja sangat baik. Siap bertarung, ia mengatakan akhirnya waktunya untuk mengakhiri ini. Dengan senyum, ia mengumumkan bahwa hanya satu yang tersisa untuk dikalahkan. Melihat situasi tersebut, serigala terakhir mencoba melarikan diri dengan berlari ke dalam hutan. Melompat untuk menyerang, ia menyatakan bahwa ia tidak akan membiarkan makhluk itu melarikan diri. Di atas serigala, ia menyiapkan pukulan terakhirnya dengan kapak. Tapi tiba-tiba, sabit rantai dilemparkan ke arah mereka. Rantai itu melilit tepat di gagang kapaknya. Kapaknya ditarik pergi, dan serigala berhasil melarikan diri. Kekuatan dampak itu melempar Otto jauh-jauh, dan dia menjerit terkejut. Kini memegang rantai, ia bertanya-tanya apakah Caspi akhirnya muncul. Melihat ke dalam hutan, ia tetap berpikir tentang siapa musuh itu. Saat rantai ditarik kembali ke dalam hutan, ia memuji intuisi lawannya yang baik. Tak lama setelah itu, rantai mulai ditarik kembali. Dengan cepat, ia melilitkan rantai di lengannya untuk menghentikannya agar tidak kabur. Dari dalam hutan, sebuah suara memperingatkan bahwa mereka akan membunuhnya tanpa dia mengetahui nama mereka. Memegang rantai dengan erat, ia mengatakan bahwa untuk nama mereka, ia mengungkapkan ia sudah tahu, memanggilnya Sabah dari sabit rantai. Melangkah keluar dari bayang-bayang, Sabah terlihat memegang senjatanya di tengah hutan. Tersembunyi di semak-semak, ia menatap targetnya dengan ekspresi serius. Memegang rantai, ia berdiri diam, menunggu langkah musuh berikutnya. Ia kemudian mengidentifikasinya sebagai Sabah, salah satu dari 7 pembunuh utama. Tiba-tiba, Sabah dengan cepat melemparkan senjata rantai lain ke arahnya. Serangan itu menghantam kapak di tanah secara langsung. Dengan pukulan cepat, ia menangkis rantai yang datang ke arahnya. Melompat ke dalam serangan, Sabah akhirnya muncul dari tempat persembunyiannya di hutan. Melihat reaksinya, Sabah terkejut dan tidak mengerti apa yang terjadi. Saat itu juga, makhluk kecil di bahunya mengeluarkan raungan keras. Mengambil senjatanya kembali, ia mengatakan tidak apa-apa untuk melanjutkan. Ia kemudian memberitahu Punch untuk pergi dan membantu rekan mereka, Otto. Kini sendirian, ia bertanya-tanya apakah mereka harus menguji keterampilan lain juga. Mengepalkan tinjunya, ia bersiap untuk pertarungan yang akan segera dimulai. Dengan pukulan ke tanah,
ia melepaskan gelombang energi yang kuat. Terbungkus oleh energi, ia bersiap untuk menggunakan keterampilan barunya. Dengan raungan yang kuat, ia akhirnya mengaktifkan raungan prajurit. Pada saat itu, sistem mengumumkan bahwa kekuatan dan stamina kelompok telah meningkat. Dari jauh di dalam hutan, jeritan bergema, menarik perhatian semua orang. Melawan serigala, Otto mendengar suara itu dan mengenali bosnya. Di tempat lain, Otto kini menghadapi musuh baru dan misterius. Dengan kelincahan, ia menghindari serangan musuh dan berhasil melakukan serangan balik. Saat ia bertarung, ia menyadari lawannya menjadi lebih mudah ditangani. Terkejut dengan kekuatannya, ia bertanya apakah dia menyembunyikan kekuatannya. Menyerang ke arahnya, dia meluncurkan serangan cepat ke arahnya. Dengan gerakan lincah, dia menghindar di bawahnya dan melemparnya kehilangan keseimbangan. Melompat ke punggungnya, dia melumpuhkannya dengan pukulan tepat. Dengan belati di lehernya, dia memperingatkannya bahwa ini adalah akhirnya. Tiba-tiba, Punch muncul dan menyerang dengan kecepatan penuh ke arah musuh. Dengan gerakan cepat, dia mundur jauh dari lawannya. Kemudian, Otto mendekati Punch dengan senyum di wajahnya, siap membantu. Mengamati dari kejauhan, dia hanya menatap kelompok yang berdiri diam di tengah hutan. Dia kemudian berpikir sendiri bahwa mereka kuat persis seperti yang dikatakan tuannya. Di tempat lain, ia melawan Saba menggunakan sabit rantainya. Dengan pukulan kuat, Saba melemparkan senjatanya ke lawannya, tetapi dengan kelincahan, ia menghindari serangan tersebut menggunakan senjatanya sendiri untuk bertahan. Saat menghindar, ia terus dengan hati-hati menganalisis gerakan musuh. Menggunakan rantainya, Saba meluncurkan serangan yang mengirim beberapa klon terbang. Setelah serangan tersebut, ia berhenti sejenak untuk mengatur napas dari pertempuran. Saling berhadapan, keduanya menatap satu sama lain sebelum gerakan berikutnya. Ia kemudian bertanya apakah tuannya khawatir tentang muridnya dalam pertarungannya. Tanpa menjawab, Sabai hanya menoleh sedikit ke samping dan menonton. Ia kemudian mengatakan bahwa Attila mengalahkan Caspian, tetapi tidak membunuhnya pada akhirnya. Marah, Sabai berteriak bahwa ia melihat melalui hati serigala yang tercela. Tidak mengerti sama sekali, ia hanya menatap kembali dengan ekspresi bingung. Sabah menatap prajurit yang perlahan mendekatinya. Ia kemudian menjelaskan bahwa jika ia gagal, Caspian akan menjadi target organisasi berikutnya. Dengan mata tertutup, ia terus memproses informasi yang baru saja didengar. Dengan seringai, ia mengaktifkan kemampuan mata pikiran untuk menganalisis. Marah, Sabah mengatakan dia tidak akan memaafkan binatang yang berani menargetkan Caspian. Dengan senyum tipis, ia akhirnya memahami keseluruhan situasi. Ia kemudian menjelaskan bahwa pembunuh biasanya tidak berkinerja baik melawan prajurit. Pembunuh biasanya membidik satu serangan dan kemudian melarikan diri untuk menunggu kesempatan berikutnya. Tetapi Sabah mengekspos dirinya dan menghadapinya langsung di medan perang. Narasi menyimpulkan bahwa perasaannya terhadap muridnya membuatnya gila. Ia kemudian tersenyum, bersiap untuk mengeksploitasi kelemahan ini pada musuhnya. Menyerang, Otto berlari ke arah lawannya sendiri. Ia kemudian berpikir bahwa ia tidak tahu Sabah adalah orang yang begitu liar. Saat ia membela serangan, ia menyadari bahwa dalam keadaan marah ini, dengan gerakan cepat, ia meraih tangan Sabah dan melucuti senjatanya. Segera setelahnya, ia dengan paksa melemparnya tinggi ke udara. Ia kemudian menyimpulkan bahwa ia bisa menang dengan mudah jika ia berhati-hati tentang hal itu. Jatuh di tanah, Sabah mengumpulkan dirinya dan bersiap untuk langkah berikutnya. Melompat mundur, ia melemparkan rantainya untuk menciptakan jarak. Tapi tiba-tiba ia muncul tepat di belakang Sabah, menangkapnya karena terkejut. Terkejut, Sabah bertanya-tanya bagaimana ia bisa sampai di sana begitu cepat. Dengan pukulan cepat, ia meluncurkan serangan yang Sabah berhasil hindari. Tanpa kehilangan momentum, ia terus maju, menutup jarak di antara mereka. Terganggu, Sabah bertanya-tanya mengapa ia selalu selangkah lebih maju. Dengan tendangan, ia menabrak senjata Sabah, mengirimnya terbang. Terkena, Sabah terlempar ke belakang oleh kekuatan dampak yang kuat. Saat itu juga, kapaknya mulai bereaksi dengan rantai senjata itu. Melihat serangan itu, Sabah menyadari ia membaca semua gerakannya. Di tanah, ia menanam tangan agar tidak jatuh sepenuhnya. Berbaring di tanah, Sabah memutuskan ia perlu menggunakan pilihan terakhirnya sekarang. Dengan ekspresi bertekad, ia mengumumkan bahwa ia tidak punya pilihan selain menggunakannya. Kemudian, ia menyerang dengan kekuatan penuh ke arah prajurit, berteriak dalam kemarahan. Merasakan tekanan tersebut, ia mengakui teknik pamungkas pembunuh itu dengan senyum. Mendekat, Sabah memberikan pukulan langsung ke dada prajurit itu. Dengan teriakan kuat, ia mengungkapkan nama teknik pemusnahannya. Melihat serangan itu, ia hanya memberikan seringai tipis tanpa bergeming. Setelah serangan tersebut, hutan menjadi sunyi selama momen singkat. Berdiri, Sabah melepaskan energi kuat dari tinjunya yang terkepal. Terengah-engah, ia bertanya-tanya apakah ia akhirnya berhasil mengalahkan lawannya. Tapi tiba-tiba, lawannya muncul tepat di belakangnya, benar-benar tidak terluka. Terkejut, Sabah tidak bisa bereaksi, melihat bahwa serangannya tidak berhasil. Ia kemudian bertanya apakah Sabah mencoba membuang nyawanya. Ketakutan oleh situasi tersebut, Sabah hanya menatapnya, wajahnya berkeringat. Menatap hutan, ia bersiap untuk meninggalkan medan perang. Dengan itu, ia dan lawannya dengan cepat melarikan diri dari area tersebut bersama-sama. Mendengar kebisingan itu, ia bertanya-tanya apakah seseorang ada di sekitar. Berdiri, ia hanya menggerutu dan menatap hutan dengan intens. Kembali ke masa lalu sedikit, Otto bertarung dengan Caspian dan Punch bersama-sama. Dengan teriakan, Caspian menyerbu ke depan, menyerang beberapa kali dengan belatinya. Berteriak kembali, Otto berhasil membela diri terhadap semua serangan yang datang. Melihat kekuatannya, Caspian bertanya-tanya mengapa hal-hal berubah seperti ini. Saat bertarung, Caspian mendengar suara aneh yang datang dari hutan di belakangnya. Melihat celah, Otto berteriak bahwa sekaranglah waktunya untuk menyerang. Melompat ke arahnya, ia memberikan pukulan kuat dengan pedangnya. Terganggu, dia mengutuk saat mencoba membela diri dari serangan mendadak itu. Tiba-tiba, Sabah muncul di depannya dan menerima serangan itu menggantikannya. Dalam
Dalam posisi defensif, Otto nyaris tidak berhasil memblokir serangan Saba. Menyaksikan pemandangan tersebut, Caspier terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Berlari ke tuannya, dia memanggilnya, khawatir dengan kondisinya. Tidak mengerti, dia hanya memperhatikannya dengan tatapan terkejut di wajahnya. Memanggilnya, Saba bersiap untuk memberikan instruksi terakhirnya. Ia kemudian mengatakan bahwa untuk sementara waktu, dia harus pergi bersama orang-orang itu. Tanpa pilihan lain, Caspier hanya setuju dengan perintah tuannya. Memperhatikan muridnya, Saba tetap diam selama beberapa saat singkat. Kemudian dia berbalik dan mulai berjalan perlahan menjauh dari area tersebut. Saat dia menjauh, Saba mengucapkan selamat tinggal pada muridnya dengan isyarat terakhir. Memudar ke dalam bayang-bayang, dia memberitahu Caspier untuk bertahan hidup dari segalanya. Memperhatikan tuannya pergi, dia hanya memanggil namanya. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Tiba-tiba, obor menyala dalam kegelapan hutan malam. Selanjutnya, sekelompok ksatria tiba di tempat kejadian dengan obor mereka. Melihat tempat kejadian pertempuran, salah satu ksatria berbalik ke pemimpinnya. Dengan ekspresi serius, ksatria berambut merah itu mengonfirmasi informasi tersebut. Di tanah, beberapa serigala raksasa tergeletak benar-benar tak bernyawa. Melihat pemandangan itu, pemimpin memberikan seringai puas. Ia kemudian bertanya apakah ia benar-benar mengalahkan semua serigala itu sendirian. Terganggu, ia bertanya berapa kali ia harus mengulangi dirinya sendiri. Dengan marah, ksatria berteriak bahwa dia tidak bisa percaya omong kosong seperti itu. Ia kemudian mengatakan dengan senyum bahwa dia tidak harus mempercayainya jika dia tidak mau. Saling berhadapan, keduanya menatap satu sama lain dengan ketegangan. Dari kejauhan, sebuah suara berteriak memanggil tuan mereka di tengah hutan. Muncul dari hutan, Otto dan Caspier berlari menuju Attila. Melihat Otto dengan Caspier, ia bertanya mengapa dia bersamanya. Berdiri jauh. Dari sana, ia hanya menonton mereka berdua perlahan mendekat. Terganggu, Caspier berteriak bahwa namanya adalah Caspier, bukan benda itu. Mengarahkan pedangnya, ksatria itu bertanya siapa mereka dan afiliasi mereka. Ia menghadapi ksatria berambut merah yang mengonfrontasinya, bertanya siapa dia. Attila menatapnya dengan ekspresi menghina. Saat itu, ksatria lain berteriak padanya untuk mengetahui tempatnya. Ia kemudian mengenali Arno, putra Margrave Heinrich Stefan. Melangkah maju, Otto memperkenalkan dirinya sebagai Baron Beltron. Para ksatria bertanya-tanya apakah dia pahlawan perang Otto, tetapi salah satu dari mereka berkomentar bahwa dia lebih terlihat seperti bandit biasa. Arnold kemudian mengatakan bahwa jika dia adalah Otto, dia harus memiliki segel. Mengarahkan pedangnya, ia bersiap untuk mengonfrontasi kelompok tersebut. Ia kemudian memperingatkan bahwa mereka tidak akan lolos dari kejahatan meniru pahlawan. Berlari menuju kelompok tersebut, seorang ksatria memanggil Lord Arno. Mendekat, dia mengatakan dia memiliki laporan penting untuk disampaikan. Dia kemudian membisikkan informasi itu di telinga Arno, membuatnya serius. Mendengar laporan itu, ekspresi Arno berubah dan dia menjadi khawatir. Dengan itu, dia memberitahu kelompok itu bahwa situasi tersebut adalah darurat. Menantang Otto, iya, menuntut ia membuktikan kekuatannya jika itu benar-benar dia. Dari kejauhan, Otto dan Caspier mengamati situasi dengan ekspresi serius. Bertengger di bahunya, makhluk kecil menatap semua orang dengan kemarahan besar. Mengarahkan pedangnya, ia menyebutnya pembunuh dan menantangnya sebagai